orang Jawa itu bisa makan cuman dengan nasi, tahu tempe. Kita nggak bisa. Karena tahu tempe itu bukan lauk, itu cuman gorengan. Ya kan? Jadi lebih baik kita ngutang ke warung, yang penting ada lauk. Telur paling sedikit. Bagi mereka kadang bisa, cuman kecap pun bisa, itu bedanya. Ya kan? Saya pernah dulu kuliah ke rumah beliau dengan adiknya Bowo, kan teman. Pas Lebaran, target seminggu. Hari pertama cuman tahu tempe, nggak digoreng lagi, cuman direbus bacem ya. Saya masih sabar kan, berharap besok ada pergantian lauk. Besok nggak terjadi juga. Sehari kedua bilang, bawa saya pulang karena nggak jadi gitu. Saya kan nggak enak ngomong karena nggak ada lauk gitu kan. Saya bilang nggak kuat, saya tinggal seminggu bisa kurus. Ya, anugerah Tuhan, saya bekerja sambil melayani Tuhan. Jadi ini karir pekerjaan gitu ya. Ini tadi tentang bicara kepemimpinan. Apa yang mau saya sampaikan itu, kita bicara tentang sesuatu yang pragmatikal di tempat kerja. Karena saya mulai karir dari bawah. Saya kerja di Astra dulu dengan Pak Tony Silahi di Astra Management Development Institute. Saya lulusan Politeknik ITB, sekarang Politeknik Bandung. Astra itu cukup kejam karena D3 dianggap golongan 3A, S1 4A. Masalahnya ada B, C, D, E, F. Itu panjang, banyak orang masuk 3A sampai pensiun nggak pernah 4A. Sama dengan orang masuk 4A, pensiun belum tentu 5A, manajer kan 5A. Karena apa? Kalau 100 sarjana masuk kan nggak bisa 100 jadi manajer. Bingung bawahan kalau semua jadi manajer kan. Tapi anugerah Tuhan, saya masuk tahun 96, saya tahun 2007 udah jadi manajer. Saya pernah naik golongan 12 kali dalam 11 tahun. Ya, itu anugerah Tuhan. Saya udah jadi GM di usia yang relatif muda. Kemarin saya 2023 pas 50 tahun, saya lahir November 73. Jadi sebelum usia 50 tahun saya sudah CEO, saya sudah GM di usia muda, saya terakhir di gas baterai di Astra. Apa yang mau saya sampaikan tentang leadership, tapi leadership itu harus juga di pelayanan. Jadi bekerja sambil melayani Tuhan. Saya bukan seorang pendeta, saya bisa dibilang evangelis lah ya. Saya anggota jemaat GKI, saya orang Protestan. Tapi saya khotbah di berbagai gereja, bisa setahun 100 kali. Saya kemarin khotbah dari Jakarta 3 kali, 2 minggu lalu saya dari Belitung, nanti bulan depan saya ke Mentawai, habis itu putar terus sambil melayani Tuhan. Sekarang saya jadi konsultan bisnis freelance, ada 3 di Semarang, 1 di Jakarta. Jadi tidak terikat jadi direktur, tapi konsultan bisnis. Nah, di pelayanan juga bayangkan saya di pendiri pembina Yayasan Auksano Indonesia Muda. Kita ada yayasan, nanti Bapak Ibu cari di website. Saya anggota komisi di SDM Hukum LAI. Lalu bicara Persatuan Marga Sihan se-Indonesia. Saya WA Group Sihan aja dari 10 yang saya ikutin. Ya kan? Lalu bicara tentang, nah kalau kita nggak bisa leadership, nggak bisa delegasi, bagaimana mungkin? Ya, contoh seharian ini saya ninggalin pabrik. Kalau nggak ada delegasi, kan nggak mungkin. Tadi ada satu GM dari pabrik WA saya, Pak, pabrik bla bla bla. Oh ya makasih, saya bisa tenangkan di sini. Jadi ini yang mau kita sampaikan hari ini, Ibu Bapak, karena kita nggak ada sisi khusus tanya jawab, silakan kalau ada yang mau nanya langsung ya. Atau kalau nanti sungkan bisa WA Pak Susilo gitu ya. Oke, ya. Materi nggak usah dicatat, nanti saya kirim lewat Pak Susilo materinya. Oh, saya di Zoom ya. Oke. Katanya biar ini, makasih. Ada. Berarti yang di luar kota salam dulu ya. Oke. Ya. Kita hidup bekerja di dunia yang terus berubah. Cara kita melayani tahun 80, 90 sekarang nggak bisa sama, ya. Faktanya di sekitar kita bicara dulu sebelum gereja ya, bicara bisnis. Dulu pesawat kan ada Merpati, Mandala, Burak, hampir semua pesawat yang kita kenal dulu udah nggak ada lagi kecuali Garuda. Kenapa? Karena Garuda disubsidi negara terus. Kenapa? Bukan orang tidak butuh terbang, karena mereka nggak bisa berubah. Lalu kemudian selesai. Gereja juga begitu, kampus juga begitu, ya kan? Ini kita bicara bagaimana GKKD ke depan, oke? Nah ini bicara tentang leadership.
Karena prinsipnya teman-teman, tidak ada ikan busuk dari ekor. Saya selalu berkata, setiap perusahaan gereja bermasalah pasti pimpinannya bermasalah. Saya kasih contoh, kalau di sebuah perusahaan serikat pekerja lebih kuat daripada manajemen, bukan salah serikat pekerjanya, salah manajemen. Kenapa kok bisa serikat pekerja lebih kuat dari manajemen? Ya kan? Kalau orang lebih tertarik datang kepada diskotik daripada gereja, bukan salah diskotiknya, salah gerejanya. Kita harus terbuka gitu. Nah, bicara tentang leadership, maka bicara misalkan tentang kepemimpinan. Nah, kita akan melihat apa yang disebut pemimpin, gitu dulu ya. Nah, karena orang bicara pemimpin itu kan kadang orang terjebak dengan apa yang disebut definisi. Nah, sekarang sesama orang sidik kalang dan peminum kopi, menurut Bapak apa itu pemimpin? Oke. Oke. Ya, baik, makasih Pak. Kalau menurut Ibu, Bu, sesama pakai baju hitam biar akrab, apa itu pemimpin? Oke, udah sedikit masuk ya gini. Pemimpin, perhatikan yang saya garis bawahi kuning ya. Seseorang yang mempunyai kemampuan mempengaruhi satu orang atau beberapa orang bekerja sama mencapai satu tujuan. Pemimpin itu bukan jabatan, bukan title, itu kemampuan. Saya kasih contoh. Kalau di pinggir jalan situ ada 4 orang pemuda duduk. Lu ada makanan gak bro? Nggak ada. Ada rokok nggak ada? Duh, susah banget ya. Ada cewek lewat, kita rampok. Kamu memantau, nanti kamu yang lari, kamu yang ngambil, kamu yang jual, bagi-bagi tugas. Singkat cerita, jalan sukses, berhasil, lalu mereka kumpul sejam lagi bagi-bagi. Terlepas salah atau benar, itu pemimpin yang hebat. Karena dia bisa mempengaruhi beberapa orang mencapai satu tujuan. Pemimpin teroris itu pemimpin hebat. Karena apa? Dia bisa mempengaruhi orang mati untuk sebuah tujuan, terlepas benar atau salah loh. Lah pendeta suruh jemaatnya datang telat aja nggak bisa. Pemimpin teroris bisa orang mati bunuh diri loh. Di kantor direktur nggak bisa suruh bawahan datang on time. Berarti itu problem di kita. Jadi pemimpin kemampuan mempengaruhi orang lain mencapai satu tujuan bersama-sama. Saya tahun 2020 pandemi COVID. 2019 saya waktu itu posisi GM di GS Baterai, Aki GS kan. GS Astra ada di Sunter, Kerawang, Semarang, 3.000 karyawan, 3 pabrik. Tahun itu 2019 saya mungkin khotbah sharing hampir 128 kali setahun. Tiba-tiba pandemi 2020 saya waktu itu pindah ke Antaraja jadi Vice President untuk Transport Management. Nggak bisa ngapa-ngapain karena baru pindah, belum sempat belajar, udah pandemi. Saya nggak dimarahin, nggak bisa, jangankan ke kantor aja nggak bisa kok. Makan gaji buta kan, saya selalu gelisah, saya nggak bisa gitu. Ya kalau orang lain itu kan enak dong, gaji besar nggak ada kerjaan. Saya biasa berbagi mengajar, maka di bulan Mei 2020, 3 bulan setelah pandemi, saya mulai berpikir bikin sebuah yayasan. Lalu ngurus, datang ke kantor lurah, ngajak teman, ada yang mau, ada yang tidak mau. September 2020 di launching La Auxano, training pertama. Minggu lalu udah kita training 76 kali non-stop 4 tahun. Tiap sekali 2 minggu, peserta training pernah 600, 500, minimal 100, dan sudah lebih 10.000 orang yang kita training gratis. Saya nyuruh orang jadi di Auxano bukan karena satu gereja sama saya, bukan bawahan saya, bukan pakai uang, kemampuan mempengaruhi orang bekerja sama mencapai sebuah tujuan. Kalau kita, kenapa orang-orang di pelayanan mestinya kalau berkarir harus lebih hebat? Kalau di pelayanan kita bisa mempengaruhi orang tanpa paksaan, gimana kalau di kantor? Kita kan lebih keren dong, maka jangan pernah pakai power memaksa orang. Oke, saya kasih contoh.
Di sebuah kabupaten ada kerusuhan antar pemuda lalu timpuk-timpukan. Lalu datanglah polisi, Kapolres. Jangan timpuk-timpukan, tetap aja orang timpuk-timpukan. Dia Kapolres loh, punya ajudan, punya mobil dinas. Lalu datang Dandim, tetap aja datang bupati. Sampai seorang tokoh agama, dia berdiri, tenang, ayo kita diskusi berunding. Semua berhenti. Saya tanya, siapakah pemimpin di situ? Tokoh agama itu. Pemimpin bukan bicara masalah jabatan, bukan struktur, tetapi kemampuan. Nah, yang sering terjadi di gereja, orang yang punya jabatan nggak punya kemampuan mempengaruhi. Besok rapat tinggal dia yang datang. Ya, begitu yang bandel suruh langsung semua ngumpul. Berarti kan lebih kuat dia yang mempengaruhi, paham maksud saya? Loh, kenapa kacau pabrik? Direktur suruh nggak ada yang nurut, pengurus serikat pekerja ngomong semua nurut. Maka ini yang perlu kita lihat dulu, hati-hati dengan jebakan formalistik. Nah, tadi ada kata tujuan. Tadi apa kata kuncinya? Mempengaruhi, bekerja sama, tujuan. Ini. Nah, sekarang kita bicara tujuan. Kalau kita bicara konteks gereja, kan pasti mulai dari tujuan Tuhan dong. Tujuan Tuhan didirikan gereja apa? Apakah adu besar? Apakah adu jumlah orang? Kan gitu kan? Karena ada sebuah gereja di Amerika sampai pemimpinnya masuk penjara. Karena dia terobsesi dengan yang sangat besar. Waktu itu lagi panen, banyak duit. Tiba-tiba kesulitan cash flow, namanya jemaat kan bisa hilang. Cicilan banyak sampai tipu-tipu ditangkap masuk penjara. Banyak gereja yang tadinya besar hancur karena salah mendefinisikan tujuan. Oke, bicara lagi tujuan ke gereja, bicara tujuan kepada kita dan saya. Apa tujuan? Saya pribadi, tujuan hidup saya hidup bagi Allah Kristus. Mati adalah keuntungan. Saya tidak pernah cari uang, saya tidak pernah cari popularitas. Jangankan untuk pelayanan, sampai hari ini saya tidak pernah pindah kerja atau masuk kerja nego gaji, nggak pernah. Tidak pernah. Terakhir saya pindah ditanya, Pak minta gaji berapa? Pak ini slip gaji saya terakhir, SPT, Bapak mampunya berapa? Karena saya hidup bagi Allah Kristus. Nah, tapi kemudian kita bicara tentang tujuan kita, kan banyak orang ikut organisasi punya tujuan pribadi. Contoh, waktu dulu di Astra ada persekutuan doa. Begitu direktur ikut persekutuan, datang dia tiap hari. Paling kencang suaranya kalau nyanyi supaya ketahuan dia ikut. Begitu direkturnya pensiun dan direktur baru bukan Kristen, nggak pernah datang lagi di persekutuan. Berarti kan tujuan dia bukan untuk cari Tuhan dong, untuk dikenal direktur melalui persekutuan. Ada juga cari jodoh di gereja. Ya benar juga sih, daripada di halte kan mendingan di gereja. Ya kan? Ya lebih sedikit lah lebih kudus gitu. Ya kan? Tapi kan tetap aja masa cari pacar begitu dapat langsung nggak ini. Kan tujuan. Ini ada orang baru menikah setahun. Lalu istrinya protes, "Papa, setahun lalu kita nikah. Dulu sebelum menikah Papa Valentine ngasih kado. Ulang tahun ngasih kado, Natal ngasih kado, sering datang bawa kado. Ini setahun menikah nggak pernah ngasih kado." Lalu suaminya bilang, "Mama saya tanya, Mama pernah tahu orang mancing ikan?" "Tahu." "Emangnya ada ikan kalau sudah dapat masih dikasih umpan?" "Ya enggak." Ya itu jawabannya. Oh, kata istrinya, "Oh itu jawabannya." Oke, selesailah dialog kan. Pulanglah suami pergi kan. Lalu waktu itu kan belum ada anak, nggak ada pembantu, berdua, dikunci dari dalam. Pulanglah suaminya dari luar jam 10, hujan kan dingin, mah buka, nggak dibuka, disiksa. Udah setengah jam kan malu sama tetangga, istrinya dari belakang pintu, "Siapa?" "Saya Mama." "Papa saya tanya dulu, emangnya Papa pernah tahu ada ikan bisa buka pintu?" Hati-hati dengan tujuan. Apa tujuan kita kan? Tujuan gereja apa? Ya kan? Mau meninggikan diri, mau dipuji, mau adu keren. Itu dulu, karena kalau tujuan kita udah nggak benar, gimana kita mencapainya? Oke, nah kita akan teruskan paradigma see, do, get. Ini saya ambil dari Seven Habits. Paradigma akan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi hasil. Paradigma kita terhadap kepemimpinan. Oke. Ada paradigma
Ini saya kasih contoh paradigma tentang kepemimpinan. Kalau ini sebuah gunung, ini kan puncak karir ya. Begitu saya sampai di puncak, entah direktur atau gembala, berarti saya sudah sampai di puncak pencapaian waktunya menikmati hidup. Kalau saya direktur punya sekretaris, bisa main golf, bisa naik bisnis kelas, bisa makan klaim apapun ke kantor. Waktunya saya menikmati hidup. Itu paradigma yang pertama. Tapi paradigma yang kedua, ketika saya naik ke atas, orang bilang, Masya Allah, ini amanah. Kalau saya sebagai seorang manajer salah, hanya departemen saya yang problem. Kalau saya sebagai GM salah, hanya divisi saya direktur salah, seluruh perusahaan problem. Kalau perusahaan jadi rugi, berarti ada ratusan orang di PHK. Kalau ada saya rugi, nggak bisa bagi bonus. Maka banyak orang karyawan saya nunggu bonus. Dan mereka hanya bisa beli kulkas, sekolahin anak kalau bonus. Maka saya harus lebih kerja keras, saya harus lebih hati-hati, saya harus lebih banyak membaca dokumen, saya harus berjuang supaya anak buah saya lebih sejahtera. Mana paradigma kita? Itu kan pilihan. Karena banyak orang menganggap begitu pimpinan justru jadi bos. Saya udah kerja 28 tahun, jangankan jadi GM, supervisor aja, hehe, kopi, bawain tas, dulu beli ketoprak, udah kayak raja. Saya dulu waktu di Gas Baterai, saya GM pelaksana direktur, tiba-tiba saya pergi beli kopi ke koperasi. Balik-balik bawa kopi sase itu loh. Lalu ada, aduh Pak dari mana? Aduh Pak bikin kopi tinggal ngomong. Nggak apa-apa, saya masih bisa, atau saya biasa melayani. Karena apa di kantor jangankan GM, manajer aja udah, hei kopi gitu lagi. Jangan lupa gorengannya ya gitu. Emangnya enak kopi tanpa gorengan gitu lagi. Paradigma menjadi leader apa? Maka kita bicara tentang paradigma kita leader, karena paradigma itu akan mempengaruhi tindakan kita berikutnya. Jangan kemudian kita pemimpin, saya punya prinsip, meeting, tadi saya datang jam berapa? 6:30 saya udah di sini. Saya tidak pernah sekalipun telat, saya belajar untuk on time. Jangan pemimpin, kalau udah ngumpul bilanginnya biar saya datang, kau raja. Jangan saingin Raja Saul dan Raja Daud. Banyak lo pemimpin kayak raja. Acara jam 8, dia udah keluar rame kasih tahu ya. Saya selalu bilang ya kan. Kalau bilang acara jam 8, datang jam 7.45. Mulai jam 8. Lihatlah anak buahmu yang telat, tegur dia supaya bertobat. Jangan kemudian udah itu prinsip. Gereja krisis teladan. Nah, kita akan melihat tugas leader. Pertama mencapai target atau tujuan. Nah, tapi jangan lupa ada yang kedua, membangun sistem. Apa itu membangun sistem? Supaya target itu tercapai dengan sistem, bukan tergantung dia. Bukan one man show, bukan Superman tapi super team. Contohnya ya, Pak Sus misalkan jadi manajer marketing, anak buahnya 5, contoh ya. Selalu achieve target, tapi semua yang tahu Pak Sus. Dia tinggal telepon temannya, kamu ke sono. Jadi anak buahnya nggak pernah tahu kenapa mencapai target. Tapi selalu achieve target. Tergantung karismanya Pak Sus kan. Sama dengan HRD. Dia HRD bisa serikat pekerja nurut. Dia cuma lihatin semua orang nurut. Tapi begitu dia pensiun, kumat semua orang. Karena hanya dia yang tahu. Itu bukan sistem. Sistem suatu cara organisasi tetap mencapai tujuan tanpa kita terlibat. Oke, saya kasih contoh. Kalau dulu saya training di Astra kan ada training tuh. Ada loh orang bolak-balik terima telepon, bolak-balik kayak sok sibuk, paling dia dibutuhkan di dunia. Saya bilang, kamu training kan udah dijadwal. Masa kamu nggak bisa ninggalin pabrik? Itu bukan prestasi, itu aib, malu. Kan mestinya kamu bisa delegasikan dong. Jadi jangan sok-sok sibuk. Jadi kalau di degree ini sok-sok sibuk, itu bukan prestasi, itu aib. Ya. Hanya dia yang tahu. Dan terus dia bilang gini, coba kalau saya nggak ada, kalau saya ada beres, kan itu bukan prestasi. Saya sering pindah ya. Kalau saya pindah, saya bahagia kalau yang saya tinggalkan lebih berhasil. Berarti saya berhasil. Kalau saya pindah mereka turun, berarti saya gagal. Terus jangan bangga, coba, oh kalau nggak ada saya kan kayak gitu jadinya, itu dosamu, berarti kenapa kamu bikin gagal? Paham maksud saya?
Contoh, kalian dulu seksi multimedia di GKKD di tempat ini. Dulu canggih, begitu pensiun langsung tua. Itu kan hanya saya yang bisa. Itu bukan prestasi, itu aib. Berarti tugas pemimpin selain mencapai target, mendevelop sistem. Ada SOP, ada job desk, bagi-bagi tugas. Kalau kita bicara prinsip Alkitab, karena waktu kita terbatas, saya nggak bahas menurut prinsip Alkitab secara detail. Alkitab bicara tentang sistem pemuritan, sistem penatua dan sebagainya. Di kisah para rasul, awal-awalnya para rasul mereka melakukan pengajaran, mereka bagi-bagi makanan kan. Terus karena sibuk nggak sempat, protes antara janda-janda kan. Kalau orang Batak waktu memalastiknya itu nggak adil, plastiknya nggak adil kan. Ada yang 1/4 kilo, ada yang setengah kilo, ada 1 kilo kan. Proteslah sesama ibu-ibu ini kan. Ada yang dapat kepala, ada yang dapat kaki kan gitu. Lalu akhirnya ribut. Setelah ribut, Rasul sibuk lagi mendamaikan, nggak sempat lagi khotbah. Lalu Rasul bilang begini, udah nggak beres ini. Kita bagi-bagi tugas, panggillah orang-orang yang berhikmat. Mulai sekarang kalian fokus di pelayanan meja, supaya kami pelayanan mimbar. Itu sistem. Maka di gereja ada konsep majelis, ada konsep penatua, ya kan? Itu sebenarnya dasar leadership, delegasi. Jangan one man show, jangan semua tergantung dia, ya kan? Bahkan kadang ada orang, dulu saya pernah lagi acara, saya tanya apa lagunya, tergantung tunar Roh Kudus. Enak kali kau, terus tugasmu apa lagu pun tugas Roh Kudus, ya kan? Masa tugas tergantung Roh Kudus milih lagu? Ya kan mesti dibikin dong rundown, dipilih lagu, latihan dulu, bikin teksnya kan, jangan spontan gitu. Nah, yang ketiga develop people. Karena apa? Sistemlah membuat kita mencapai target, jangan Superman. Tapi orang bersama-sama membangun sistem. Saya kalau masuk di sebuah perusahaan, contoh di perusahaan yang baru ini kan saya Juni jadi konsultan, advisor. Saya bilang kepada owner, Pak, saya benahin sistem, tapi saya harus develop people. Oke, lalu GM yang ada, saya fokuskan GM engineering, dia nggak cocok di operation. GM operation saya rangkap dulu sementara, karena belum ada orang. Saya lihat di antara manajer yang ada nggak yang cocok naik jadi GM. Juni, Juli, Agustus saya simpulkan nggak ada yang cocok. Nggak capable, belum cocok. Dia bilang kita cari dari luar. Agustus cari, September join. Baru dengan ini anak buah saya dulu dari Astra saya ambil jadi manajer, jadi GM, lalu saya delegasikan. Itulah yang bikin hidup saya tenang. Kalau saya nggak rekrut dia, saya nggak bisa pelayanan hari ini. Maka dulu waktu saya ditanya, kok Pak Bapak bisa kode? Bapak, saya 2019 GM HRD, GA, IT, Security, CSR, 3.000 karyawan, 3 pabrik. 3 serikat pekerja, saya masih bisa khotbah 128 kali. Di sebuah perusahaan sekretarisnya GM bilang, Pak kok bisa sih, saya tahu bos saya kayak apa sibuknya, loh kok Bapak bisa? Ya bisa karena ada sistem, ada people, tapi tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau ada di sini baru manajer, kau nggak bisa apa-apa, berarti ada masalah dalam dirimu. Ya kan? Karena semua sibuk, semua diurusin, rahasia gitu. Nah, kan? Nanti lebih pintar dia dari saya. Kau orang Indonesia, jadi zaman Majapahit ilmu silat itu 100. Diturunin, waktu kemerdekaan tinggal 20. Sekarang tinggal 1 ilmu silatnya. Karena takut nanti makin, kalau saya kasih sama dia dibunuh saya. Jadi ilmu 100 dikasih 90. Ya kan hilang, nggak boleh dong. Saya justru saya ajarin anak buah saya supaya lebih pintar dari saya. Kalau dia lebih pintar, saya bisa ngerjain yang lain. Kan kita mesti punya mentalitas tentang berkelimpahan. Dunia ini, saya bilang gini, jangan takut anak buahmu lebih pintar, justru bangga. Oke, nah saya sedikit ya, gaya kepemimpinan ada beberapa ya, otoriter, semua tergantung dia. Pokoknya, kita ada uang di 5 juta, pokoknya makan nasi goreng, harus nasi goreng telur dadarnya dipisah. Kalau perlu dia cabai rawit, cabai hijau dia yang menentukan. Ada loh bos kayak gitu. Acara aja mesti ditanya, Pak tisunya kuning atau merah, sampai tisu pun ditanya. Saya sih membebaskan omongan, tapi semua dikritik. Jadi daripada dikritik, dulu nanya dia aja. Nanti kalau penyanyi pun nyanyinya jazz atau pop, dangdut tergantung dia, sampai roknya berapa senti dari atas lutut ditanya dia. Ada loh bos kayak gitu, otoriter, semua tergantung dia. Nah, lalu yang kedua ada namanya demokrasi. Kita mau makan apa, voting gitu, bisa 3 kali nggak sah itu ditunda kan, kayak pemilu sampai nggak makan-makan sampai tutup warung.
Ada juga pemimpin terlalu demokrasi, ya kan? Lalu ada pemimpin laissez-faire, suka-suka. Ada uang 5 juta, yang ini maunya makan, ini kasih uang cash aja, kita lagi butuh cash. Ini jalan-jalan, suka-suka, akhirnya nggak ada cara kebersamaan. Lalu ada namanya paternalistik. Paternalistik itu mengayomi. Yang sono ikut makan-makan, dia ikut makan-makan. Yang ini semua, jadi mengayomi semua, akhirnya dia habis itu pingsan, sakit. Saya tanya, mana yang terbaik? Tidak ada. Karena tergantung situasi dan kondisi. Oke? Ini namanya situational leadership. Saya kasih contoh. Kalau tentara pakai demokrasi, jalan nggak? Mau bertempur, Pak saya pakai bambu runcing, enak nggak? Biar fotonya keren pakai Instagram. Mana bisa? Terus akuntansi, Pak kayaknya udah biasa kiri ke kanan, saya mau dari kanan ke kiri jurnal, bisa? Ya kacau dong, paham nggak? Ada pabrik bisa gitu? Pak kita pabrik, kalau lagi Piala Dunia, boleh nggak saya masuk jam 10 pulang jam 10 malam? Ada pekerjaan nggak ada, harus otoriter, betul? Tapi ada pekerjaan yang mesti laissez-faire. Contoh laissez-faire itu pelukis, poster ya. Jangan buat begini, duduk kau di situ nggak selesai poster saya tembak kau, gitu. Nanti keluar lagu potong bebek angsa. Paham maksudnya? Jadi tergantung situasi dan kondisi. Nggak bisa dia. Nah, persoalannya umumnya leader akan memimpin sesuai naluri dia. Sesuai dengan apa yang dia suka, apa yang dia tahu, bukan apa yang harusnya dilakukan. Contoh, karena kita dari dulu punya bos selalu menindas, ya, lalu kita punya prinsip bahwa anak buah harus ditindas supaya berhasil kayak saya. Ya kita ditindas semakin keluar, orang lain ditindas remuk, ya nggak bisa dong. Karena kita dulu punya bapak ibu yang mengayomi, semua orang kita ayomi. Padahal ada orang makin diayomi kemudian gelunjak, itu harus digaplok. Contoh ini anak buah ini disindirkan, datang meeting jam 8, lalu dia datang jam 8:30, lalu kita sindir dong, selamat siang kan, harusnya maaf Pak telat. Bapak kan masih pagi gitu. Nah kayak gitu kan nggak tahu diri. Oke? Kan ada orang gitu, makan nih satu orang satu donat atau satu goreng pisang. Ada orang dia udah ngambil 2, udah nambah lagi, padahal kesindiran. Oh bisa ya Pak, langsung diambil. Paham maksud saya? Jadi situational leadership, ada leader power. Saya izin duduk ya biar enak nulisnya ya. Kalau kayak bayi, ini kan bayi nih. Kalau anak kita bayi, ya kan? Ini anak kita TK atau SD, anak kita SMA sampai kuliah sampai nikah, beda nggak gaya kepemimpinannya? Kan anak bayi, kan nggak bisa anak bayi. Saya mau makan lapo panggang arsik, kan nggak bisa. Karena dia belum bisa memutuskan. Udah mas, saya naik sekolah naik ojek, mama gak usah khawatir, kan hidup di tangan Tuhan, kan nggak bisa dong. Oke? Tapi anakmu jangan sudah kuliah di telepon, nak jangan lupa minum susu, hancur harga dirinya. Dia di telepon, udah makan atau belum? Jangan lupa sikat gigi. Terus anak kuliah kayak gitu. Paham maksud saya? Nah persoalannya kalau di rumah kita tahu dong siapa anak kita yang SD, SMP, SMA kan, kecuali bapaknya nggak tahu, karena istrinya pun dia nggak tahu yang mana, ya kan? Ya kan? Oke, nggak ada di sini, itu di tempat lain, ya kan? Nah sekarang persoalannya kalau di gereja atau di kantor, bagaimana kita membedakan? Siapa yang kita perlakukan seperti bayi, siapa yang kita perlakukan seperti anak dewasa? Apakah saya tanya, apakah tingkat usia menentukan kedewasaan? Belum tentu. Ada orang 50 tahun masih kayak bayi, disendiri nangis. Ada orang 20 tahun udah matang. Baik Pak, maaf saya salah. Usia berarti nggak jaminan dong. Oke. Pendidikan, apakah kalau orang S3 pasti lebih matang daripada yang cuma lulus SMA? Enggak. Terus apa dong? Masa kerja, kalau orang kerja 10 tahun atau dia di gereja 10 tahun lebih daripada 2 tahun? Enggak juga. Berat badan, apalagi itu lebih enggak nyambung lagi. Terus apa dong? Kapan kita perlakukan orang seperti bayi, kapan seperti orang dewasa? Kan ini menarik nih. Kalau tidak, kita akan jatuh di dalam kecenderungan sama rata sama rasa. Semua orang kita perlakukan sama. Nah, cara kita membedakan adalah kompetensi. Kompetensi itu apa? Knowledge, skill, attitude.
Knowledge, skill, attitude. Contoh. Saya punya anak buah, ya, dia itu nggak tahu Semarang. Dia sarjana. Dia mungkin dulu orang yang sudah pintar, tapi nggak tahu Semarang. Ketika saya ajarin dia, kamu gini-gini, kamu diajarin detail. Kamu begini, karena dia nggak tahu kan, mesti diajarin detail. Tapi ada anak buah kita, mungkin cuma lulus SMP, tapi dia dari lahir di Semarang. Lalu apa dibilang kita ajarin? Udah Pak, Bapak nggak usah ngajarin, lampu merah aja saya tahu berapa banyak di Semarang. Paham maksud saya? Anak buahmu baru masuk, dia ajarin cara bikin PowerPoint, cara presentasi. Dia juara terbaik kampusnya presentasi. Lalu terus kita ajarin, cuman karena dia anak baru, dia diam aja. Baik Pak, dalam hati, busuk ini bos. Dia jengkel karena dia lebih pintar dari kita, tapi kita sok ngajarin. Paham maksud saya? Sebaliknya ada orang kita pikir dia tahu, kita nggak ngajarin, malah salah. Paham maksudnya? Jadi know yourself, know your team. Supaya kita tahu kapan kita ajarin, kapan kita bisa lepas. Jangan berpatokan pada usia, jangan pakai asumsi. Ya, jangan termasuk juga gelar. Banyak banget orang gelarnya panjang-panjang. Saya anak buah saya datang, Pak kapan saya naik golongan? Kenapa? Udah S2 saya. Udah S2 kau makin bodoh kau kulihat. Banyak kan orang itu, apalagi orang Batak, suka pada gelar. Antara undangan dengan skripsi nggak jelas bedanya, semua gelar muncul di situ. Undangan pernikahan, ini skripsi ada undangan pernikahan, insinyur, master gitu kan. Liston Sitorus MSc, kapan dia MSc? Mantan supir camat. Bangga kali gelarnya dipanjang-panjangin. Ya. Jangan terpesona dengan urusan itu. Lihat kompetensi real. Sehingga kalau dia memang kompeten, lepas. Kita bisa ngerjain yang lain. Kalau nggak kompeten, ajarin sesuai dengan levelnya. Oke? Saya ulang, tidak ada sesi tanya jawab. Silakan ngacung kalau ada yang kurang jelas atau terlalu cepat ya. Mohon maaf, orang Batak itu kan kayak metro mini, semua dipepet. Jadi kita cepat-cepat. Ya. Ya, silakan Bu. Knowledge, skill, attitude. Ya, itu tiga-tiganya. Jadi kita ada 3, knowledge, skill, attitude, itu harus tiga-tiganya ya. Kenapa? Nggak bisa hanya 1. Jadi kompetensi bukan kemampuan. Oke, makasih Bu pertanyaan ini Bu. Gini, apakah ada pekerjaan di dunia yang tidak butuh kompetensi? Tidak ada. Pemulung butuh kompetensi? Butuh, dia mesti punya knowledge. Barang mana yang harga jualnya mahal, barang mana yang harga jualnya murah. Barang mana misalkan yang melaku itu kardus yang tebal untuk bekas TV dan kulkas, itu adanya di utara atau di selatan. Dia mesti butuh knowledge. Pemulung butuh knowledge. Pengemis butuh knowledge. Di restoran mana yang bisa masuk, di lampu merah mana orang kaya yang banyak lewat. Dia mesti punya knowledge, cara untuk membuat wajah di belas kasihan. Ada itu actingnya. Mesti punya skill. Pemulung mesti punya skill cara ngikat barang supaya bawa 100 kilo bisa sekali bawa. Cara loading, cara nyimpan. Pemulung butuh skill, butuh knowledge. Pengemis butuh skill. Cara aduh tolong Pak gitu ya, cara untuk dia. Termasuk butuh attitude. Attitude mesti tahan banting, dimarahin gak malu. Pengemis, bahkan mau pelacur pun butuh kompetensi. Makanya dia yang 800.000, ada yang 80 juta. Itu fakta hidup. Dosen pun butuh kompetensi. Karena banyak dosen pintar nggak bisa ngejelaskan. Jangankan muridnya, istrinya aja nggak tahu apa yang dijelasin. Udah satu tubuh mereka. Ya kan? Ya bukan Pak Sus, bukan Pak Sus. Nah, bukan Pak Sus. Ya kan? Pendeta butuh kompetensi. Mesti punya knowledge. Jangan khotbahnya selalu tema tahun 80-an. Jangan berpikir MU masih juara, udah gak pernah juara MU. Lo butuh kompetensi dong, ya kan? Kamu mesti tahu kenapa Asyano cerai, ya kan? Tahu Kate Middleton itu lagi cancer, tahu dong, itu butuh knowledge. Jadi khotbahnya menarik. Jangan ngomong Indonesia provinsi 27 tim-tim, kelamaan ke Soeharto presiden. Banyak orang nggak punya kompetensi. Mohon maaf, bukan hanya Alkitab, kompetensi bisnis, ya kan? Supaya kita menarik dia aja ngomong, ya. Jadi gereja, pemimpin mesti butuh kompetensi.
Karena apa? Ketika kita punya kompetensi, saya contoh ini ya, saya ngomong dengan owner bisa, dengan direktur bisa, GM bahkan dengan OB bisa. Karena apa? Kalau kita punya kompetensi, saya bisa memilih ilmu mana yang mau saya pakai. Kompetensi itu seperti seperangkat alat tukang. Kalau kita punya alat tukang 20 jenis obeng, saya bisa pakai obeng sesuai dengan yang saya butuhkan. Tapi kalau cuma obeng kita satu semua, obeng kita paksa, akhirnya dulu rusak. Udah lama rusak lagi. Maka harus punya kompetensi. Knowledge, skill, attitude. Ada nggak orang knowledge-nya jago, skill-nya buruk? Ada, teori memasak. Oh jago banget, begitu masak nggak jelas rasanya. Ya kan? Ibu-ibu udah nikah 10 tahun, masih Indomie aja. Orang lain masih Indomie, telurnya udah love-love. Kau kalau nggak matang, kurang air, keasinan. Ya kan? Ada loh, orang tuh sarjana teknik sipil, jago banget ilmu bangunan, konstruksi semua. Ibunya bilang, Tigor pasang dulu paku. 10 kali maku, 9 loncat, 1 ketelan. Percuma kalau sarjana teknik sipil, tapi teori jago kali. Oke? Ada nggak orang yang tidak tahu teori jago? Ada. Nenek-nenek jago banget masak, rendangnya paling enak sedunia. Nenek gimana cara masak rendang yang enak? Ya begitu ceplung-ceplung mateng. Nggak akan bisa ngalahin Chef Renata, nggak akan bisa ngalahin itu kan. Dia paling sampai pensiun cuma jadi juru masak. Nggak mungkin naik kelas jadi pemborong atau jadi pengusaha restoran. Kalau tukang jago, ada tukang saya lupa Markus, jago banget bertukang. Tapi suruh hitung bikin bangunan dapur, gentengnya lebih, keramiknya kurang, semennya kelebihan. Itu paling sampai pensiun jadi cuma tukang, nggak pernah jadi pemborong. Maka engkau harus punya apa? Knowledge, skill, terakhir attitude. Attitude itu dasar. Kenapa? Attitude yang baik akan mendongkrak skill dan knowledge. Attitude yang buruk akan menghancurkan skill dan knowledge. Saya kasih contoh. Seorang pembantu rumah tangga datanglah dari gunung kidul, dari gunung atau dari mungkin Sidikalang kampung-kampung. Kerja di rumah kita, tidak tahu pakai mesin cuci. Apakah dia bodoh? Tidak. Sepanjang hidupnya dia nggak punya kesempatan pakai mesin cuci. Tapi diajarin, dicatat, sopan baik. Seminggu dia pakai mesin cuci. Skill, dia nggak tahu masak steak, nggak tahu spaghetti, di kampung cuma ikan asin. Tahu tempe kan? Diajarin sebulan dia bisa. Skill dan knowledge itu mudah dibentuk dibanding attitude. Karena attitude-nya baik. Bahkan dia nggak bisa punya sepeda, nggak bisa naik motor. Pada saat udah 6 bulan, dia bergaul dengan pembantu sebelah, baik, dia pelan-pelan belajar naik sepeda sampai bisa naik motor. Pembantu yang tidak bisa apa-apa 5 tahun bisa naik knowledge dan skillnya karena attitude. Sebaliknya, ada pembantu pulang dari Taiwan, Malaysia, pintar, cantik, ya kan? Knowledge-nya bagus, bisa bahasa Inggris, bisa namanin anak bimbingan skripsi. Ketemu Pak Sus di Undip, bisa. Tapi attitude-nya, galak. Kalau ditegur lebih galak dia. Mencuri, ada kulkas. Diambil donat, ada CCTV. Ditegur ngelawan, padahal ada bukti. Terus sengaja pakai rok pendek, ngepel nungging. Nah, kira-kira pembantu kayak gitu dipecat atau dipertahankan? Kalau kata ibu-ibu dipecat. Kalau kata bapak-bapak, pertahankan. Kalau perlu masuk kartu keluarga. Kan gitu kan. Paham maksud saya? Jadi yang penting apa? Itu rahasianya kenapa banyak orang dia tidak cum laude dari kampus bisa level direktur. Banyak orang cum laude tapi nggak bisa. Pertanyaannya, apa hubungan gereja dengan attitude? Bukankah gereja tempat pembentukan attitude yang paling dahsyat mestinya? Jadi kalau kita bermasalah, jujur, kenapa dengan saya? Saya pelayan, saya bilang, saya itu minggu malam, saya pulang dari Jakarta habis khotbah 3 kali, saya sampai di rumah itu jam 1. Jam 2 baru tidur. Besok pagi jam 6 saya udah ke pabrik, jam 7 saya udah di pabrik. Kemarin malam, Senin malam, saya diundang oleh LAI. Tadinya di luar schedule, ada pertemuan dengan mitra LAI. Pulang tadi malam jam 9. Hari ini saya di sini. Saya belajar untuk punya attitude, tapi Tuhan yang menolong. Nah, kita teruskan ya Bu ya, makasih ya. Oke, ini singkat aja, intinya dalam budaya Indonesia pun ada prinsip kepemimpinan. Di depan memberi contoh,
Di tengah memberi motivasi, di belakang memberi support. Pemimpin ada saatnya di depan, ada saatnya di tengah, ada saatnya di belakang. Apa risikonya kalau kita di depan terus? Nggak semua anak buah kita pinter, nggak semua prima, bisa rontok. Paham? Contoh naik gunung nih, pemimpinnya Pak Sus. Pak Sus selalu menerapkan langsung tulodo. Sampai di puncak gunung Pak Sus dengan 5 orang, 20 hilang. Karena dia pikir semua orang kayak dia. Paham maksudnya? Oke, Pak Mora pemimpin yang tengah-tengah aja diterapin. Di tengah terus cari aman. Yang di depan udah pulang, yang di belakang nggak tahu kemana. Oke, nah yang paling cilaka ini Pak siapa? Pak Oscar. Pak Oscar di belakang sengaja dilama-lamain, menolong yang paling lemah, berharap ada napas buatan, gitu kan? Nggak sampai ke. Jadi nggak bisa, ada saatnya kita di depan, ada saatnya di tengah, ada saatnya di belakang, tergantung situasi. Itu leadership. Yang sering pemimpin dia berpatokan kepada dirinya. Karena kita itu sangat strong, kita pikir semua orang kayak kita, ya nggak bisa dong. Tapi karena kita juga lemah, kita nggak bisa. Orang di depan akhirnya nggak sabar, akhirnya rontok, pindah gereja. Nah, kita bicara juga tentang pemimpin bukan Superman. Omong-omong, ya, Pak yang pakai baju merah, Pak, kenapa Superman tulisannya bajunya S? Oh iya, karena pernah pakai Excel kebesaran nggak enak, kibar-kibar masuk angin, ya itu. Nah, pernah dicoba, dia pakai XL, itu nggak ini, M pun udah kebesaran, apalagi Excel, ya, jadi makanya S. Ya. Terus kenapa kalau Superman, kalau terbang selalu tangannya begini? Kan nggak langsung begini, pasti begini. Karena masih manual, masukin gigi satu. Yang belum metik dia. Oke, mari baca sama-sama 1, 2 ya. Pemimpin bukan Superman, tapi pimpinan membangun super team. Kita hebat kalau anak buah kita hebat. Keberhasilan seorang pemimpin pasti karena anak buahnya. Oke. Nah, tugas leader tadi mencapai target, yang kedua membangun sistem, baru yang ketiga develop people. Saya masuk ke sistem, bagaimana membangun sistem, ya. Kadang kita sistem itu kan bicara tentang apa? Standar. Contoh, ini 9 atau 6? Tergantung. Itu hidup. Sering kita bertengkar untuk hal yang sama karena beda sudut pandang. Dan dua-duanya merasa benar. Itu makanya ribu organisasi. Bapak pengen anaknya kuliah hukum, ibu pengen anaknya kuliah ekonomi. Kan dua-duanya tujuannya baik. Sama-sama anaknya ingin sukses. Nggak ada anak bapak ibu yang pengen anaknya hancur toh. Tapi beda sudut pandang. Ya mesti ngomong dong baik-baik. Jangan main pokoknya. Pokoknya. Itu kan. Saya kan kepala keluarga, saya kan yang melahirkan. Kan ribut, nggak kelar-kelar itu. Ya kan? Nah, ini juga 3 atau 4. Kalau kita lihat dari sudut pandangnya dia, ini 1, ya kan? Ini 1, ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang, ini sering tanpa kita sadari gereja sering seperti itu. Kita ribut, ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4. Sangat yakin. Ya kamu lihat dari sudut pandangmu. Ini bukan masalah hebat. Saya nggak pernah bisa melihat ini karena saya di sini. Bukan saya karena bodoh. Bapak melihat. Hargai sudut pandang, hargai perbedaan. Anak-anak sekarang beda zaman loh. Banyak gereja anak-anak mudanya hilang. Karena apa? Orang tuanya terlalu otoriter. Kita pikir kekudusan itu versinya kita. Saya dulu di Astra, saya pembina persekutuan di beberapa tempat. Oke, saya di Astra, dimanapun saya bikin persekutuan. Ya anak sekarang kan roknya pendek-pendek. Kalau kita tegur dia karena roknya pendek, besok nggak datang persekutuan. Daripada dia mall, ya udah biarkanlah rok dia pendek. Nanti kesadaran dia yang membuat rok dia makin panjang. Jangan dipermalukan. Akhirnya dia nggak datang persekutuan hanya karena urusan rok pendek. Nggak ada orang gagal masuk surga karena rok pendek. Kadang kita ribut untuk hal-hal yang nggak penting gitu loh. Ya kan? Itu sistem. Nah, apa yang disebut oleh sebelum ini leading empower team, sistem kepemimpinan. Jadi pertama ilustrasinya kayak main bola. Oke, main bola ya. Kalau kita bicara main bola, kan ada peran masing-masing, betul nggak?
Pemain bola, apakah yang paling hebat pencetak gol? Kalau semua cetak gol siapa? Kiper kan? Tapi juga nggak hebat. Semua orang ada peran masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Oke? Termasuk juga waktu penalti, itu kan diatur kesepakatan. Bukan dia paling galak itu, dia paling enggak ada itu sistem. Makanya pemain bola itu ada sistem. Kita juga begitu. Makanya kadang pelatih pemain dikeluarkan karena nggak sesuai instruksi. Mau kamu sehebat apapun, kan ada strategi. Nah, saya tanya ibu bapak, ini saya sedikit bicara ya sebelumnya kesulitan nih pendelegasian ya. Kita harus mengoptimalkan potensi tim. Timmu punya talenta. Oke, sekarang saya contoh ibu bapak ya. Kita ini dibikinlah kelompok ini bikin lomba rumah-rumahan dari sedotan. Sedotan tahu kan? Dikasih gunting, dikasih sedotan, dikasih isolasi. Nanti bikin semakin tinggi, semakin hebat. Lalu kelompok ini pasus, idenya banyak. Baru sebentar idenya 10. Oke, tapi begitu menggunting nggak tekun. Langsung udah kemana-kemana gitu loh. Idenya banyak tapi nggak tekun menggunting. Oke, Pak Mora nggak punya ide. Tapi kalau menggunting tekun bisa sejam nggak bergerak. Nggak tekun terus. Ini baru 10 menit udah panas pantatnya. Oke. Nah, lalu Pak Pahan itu nggak punya ide, nggak tekun menggunting, tapi sumber informasi dan gosip. Tahu nggak? Kelompok sana gini, kata juri begini, kata Google begini. Dia sibuk terus, sehingga kelompok ini dapat ide. Yang terakhir Bapak yang keempat, nggak punya ide, nggak tekun menggunting, nggak juga punya informasi, sibuk mengamankan konsumsi. Termasuk konsumsinya juri diambil. Singkat cerita, juaralah kelompok ini. Oke? Juaralah kelompok. Siapa yang paling hebat? Lalu Pak Sus bilang, saya dong. Kalau nggak ada ide mana bisa juara? Oke? Lalu Pak Mora bilang, kamu tuh ide, kalau nggak gunting nggak jadi. Lo cuma ide pergi. Lalu dia bilang, kan gue yang ngasih ide supaya bisa ini kan? Lah, kalau kalian pingsan kan nggak jadi kata dia. Terus siapa yang paling hebat? Semua hebat, itulah super team. Nah, pemimpin manfaatkan itu. Kecenderungan pemimpin kita menyukai orang yang sambagun dengan kita. Contoh, kita orangnya sopan, kita cenderung nggak suka dengan pemimpin anak buah yang kurang ajar. Padahal idenya pinter, tapi karena udah nggak suka dulu. Udah dia nggak usah banyak ngomong tuh, nggak sopan. Lo kan nggak apa-apa dong, nggak sopan. Yang penting idenya kan. Paham maksud saya? Ibu bapak ya, contoh ya, Pak siapa Pak yang dibilang bapak Pak siapa? Pak Edi. Pak Edi kalau bapak ketemu orang gila, lalu dia bilang, Pak Edi resleting celana bapak kebuka, sebaiknya bapak tetap lihat. Kalau nggak kebuka, berarti dia masih gila. Ya kan? Nah, masih gila dia. Tapi kalau ternyata kebuka, gila pun tahu resleting kebuka. Paham maksud saya? Jadi orang gila pun dengar dong. Lalu jangan karena di gereja dia vokal, ngomongnya kencang-kencang, terus kita nggak dengar. Wah nggak sopan orang kayak gitu, makin kurang ajar. Kan intinya substansinya. Bahwa dia ditegur, ya itu hal lain. Tapi bukan berarti nggak perlu didengar. Itu manfaatkan potensi. Saya belajar organisasi, sedikit ya. Saya bertobat waktu tahun 92 Ibu Bapak. 92, saya kan dari kampung. Ini sedikit kesaksian ya. Nama saya kan Ulbricht Siahaan. Orang pikir ini orang Batak lahir dan besar di Eropa, di Jerman. Makannya keju gitu kan? Enggak. Saya lahir dan besar di Parongil, Sidikalang. SD, SMP, SMA di kampung nggak pernah TK. Saya nggak pernah TK. Oke. Pagi sekolah, siang ke ladang. Tahun 92 saya lulus SMA. Saya merantau naik bis dari kampung ke Medan 1 hari. Dari Medan ke Jakarta 3 hari 2 malam di Rawasari, ya. Dari Rawasari kemudian ke Bandung 1 hari. Waktu naik bis 3 hari 2 malam itu paling menderita, paling enak kalau di sebelah kita anak gadis yang cantik, ya kan? Itu mulai dari kenalan sampai lamaran selesai itu. Yang paling menderita kalau opung-opung dikit-dikit minyak angin, itu bisa pingsan kita sampai di dalam. Oke? Lalu kuliahlah saya di Bandung, tes dulu, masuk tes di Politeknik ITB.
Waktu kuliah di Politeknik ITB tes, saya udah haus dengan Tuhan dari SMA. Anggota jemaat HKBP di kampung. Dulu pengen jadi pendeta. Ini nggak ada maksud mendiskreditkan gereja ya, segala hormat untuk Tuhan. Dulu saya tidak tertarik melihat perilaku banyak pendeta. Jadi akhirnya saya dulu patah hati, nggak mau lah jadi pendeta kayak gitu kan. Tapi hati saya meluap-luap untuk Tuhan. Dulu sampai ikut karena nggak ada pilihan alternatif. Lalu kemudian saya ikut kuliah sekolah online, online radio, pakai radio dulu dari SW bukan FM, di kampung nggak ada FM kan, PO Box gratis. Saya dulu kursus Alkitab jarak jauh. Hati begitu haus, saya pergilah ke Bandung, tes di Politeknik ITB. Saya dulu 2000 yang tes, mungkin 50 dia terima, saya salah satu. Saya bilang, Tuhan, saya diterima di kampus ini, saya belajar. Ya saya belajar, tapi anugerah Tuhan. Dan saya janji, saya akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan sampai hari ini, saya pun tidak pernah melalaikan janji itu. Oke, lalu saya kuliah di Politeknik ITB, lulus tahun 95, 3 tahun. Di Politeknik ITB kita ada persekutuan doa, namanya PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Dulu awalnya banyak senior kita orang GKKD, orang Sion. Tapi belakangan kita buat jadi persekutuan independen. Oke, nah waktu itu apa yang terjadi? Kita bicara tentang leadership. Contoh ya, kita harus bikin publikasi. Nggak ada namanya dulu warnet mahal. Jadi kita cari dong mahasiswa yang punya komputer sama printer kan, oke, supaya gratis kan. Tapi kan kadang orang kaya itu ada yang baik, ada yang sombong kan. Ya kita mesti dong belajar kan. Intinya supaya ngeprint gratis. Oh, kalau perlu kita pijitin dia, puji-puji. Kita bilang ganteng walaupun kurang ganteng sebenarnya. Tapi apa dia puji-puji lah. Walaupun hati itu dulu gitu. Tapi kan harus ada kan. Lalu pinjam motor. Dulu kan nggak ada mahal kan. Kita butuh motor dia ngantar surat ke pembicara. Banyak kali aturannya. Jangan kempes banyak kali. Ya siap gitu. Itu kan pembentukan karakter. Pinjam komputer ke rumah teman. Nggak punya komputer. Kuliah komputer nggak punya komputer waktu itu. Namanya pinjam, tangan mesti di bawah. Orang pinjam kan lagi main game. Usia orang kaya kan kos-kosnya udah bagus. Lalu main game. Habis maghrib datang 6:30. Sabar lagi main game gitu. Sabar kan sampai jam 8. Namanya orang main game kadang asik kan. Masih lama enggak? Iya sorry ya. Dengan gampang kan. Hati itu udah remuk loh. Mau bilang saya Raja Siahaan, kau menghina Raja Siahaan. Lo gua N. Enggak bisa. Lo gua N, gue yang menderita. Jadi udah ya, yang miskin jangan mudah sakit hati. Udah hak orang miskin mudah sakit hati udah dicabut undang-undang dasar. Kalau saya nggak rendah hati nggak bisa pakai komputer, kan simpel kan? Itu karakter. Maka kita bicara kenali talenta timu, optimalkan, kenali, manfaatkan. Ada orang punya kekuatan kelemahan, ada yang pintar tapi sombong, ya kan? Truk yang besar kelebihannya apa? Muatannya banyak, kelemahannya nggak bisa masuk gang. Motor kekuatannya masuk gang buntu pun bisa kan, tapi kelemahannya nggak bisa muat banyak kan. Istri yang cantik kelemahannya apa? Perawatannya pasti mahal, nggak ada yang gratis di dunia ini. Jangan berharap istrimu cantik nggak ada uang perawatan, ya kan? Benar nggak? Itu loh maksudnya gitu. Jadi selalu ada konsekuensi dari sebuah situasi. Anak buahmu pinter itu kadang songong belagu. Pak kalau bapak nggak nurut saya ngancam mengundurkan diri. Ya kan? Ada anak buah mau mengundurkan diri, bahkan kau pecah pun dia mohon, tapi bodoh. Aku pilih mana? Anak buah yang pintar nurut, yang nggak ada. Ya, teman saya ini orang Batak. Bro, mau nikah nggak? Iya. Terus cari istri, syaratnya kedokteran, aktif di gereja, rambut panjang, bisa main musik. Mantap kali. Saya bilang bukan nggak ada cuman satu kelemahannya, nggak mau sama kau. Ya ada harga ada barang lah. Ya toh? Ya, Pak. Cantik itu kan relatif, Pak. Cantik itu relatif, ya saya bilang ya, cantik itu relatif, jelek itu mutlak. Ya Pak, kalau sampai bapak aja nggak bilang istri bapak cantik, terus siapa lagi Pak? Ya kan? Iyalah. Oh ya gitu. Nah.
Tapi ada ya istri bilang sama suaminya gini, "Papa, kalau saya lihat orang lain ya tiap tahun asetnya nambah, ruko tanah. Kalau bapak cuman botak yang tambah luas." Ini tentang ibu-ibu ya, tahu dipuji sama suaminya kan, pakai baju dong kan. "Pak, gimana baju saya?" "Ya kayak udah 25 lah, 25 tahun. Terus pakai tas, ya kayak 25. Terus kalau rambut kayak 20. Terus secara keseluruhan ya 70 tahun lah." Di jumlah, di total kan keseluruhan ya kan, 25, 25, 20, 70. Ya sejumlah kayak nenek-nenek lah gitu. Oke, jadi tadi kenali potensi anak buah, kenali kompetensinya ya, kenali pengalamannya, manfaatkan. Jangan tersinggung, contoh di gereja ini ada orang yang lama di gereja lain, dia punya pengalaman, jangan sakit hati, manfaatkan. Pelatih singa yang hebat justru menaklukkan singa yang susah ditaklukkan. Itu yang hebat. Jadi jangan sampai kita kehilangan aset-aset hanya karena kita terlalu diktator. Ada orang kuliah di kampus Undip, pintar, kreatif, tapi 6 bulan di sini nggak betah. Kalau terlalu banyak orang pergi dari gereja kita, hati-hati loh. Mungkin kita tidak menciptakan iklim yang tepat untuk mereka bertumbuh. Jaringannya, termasuk jaringan dia punya teman di mana-mana gitu kan, ya, dan lain-lain. Nah, untuk mencapai target mesti smart. Smart itu apa? Spesifik, ada ya measurable, ya. Ini ada smart ya. Jadi ada istilah itu smart, spesifik, S-nya, lalu kemudian measurable bisa diukur, ya. Lalu attainable atau achievable, lalu realistic atau relevan, lalu timeable. Jadi intinya gini, target ya. Kalau dibilang begini, saya besok mau lebih sehat, itu bukan target yang smart. Apa yang disebut sehat? Bikin indikator. Saya misalkan tadinya sebulan saya bisa sakit 3 kali, saya mau maksimal sekali. Pintar itu nggak ada ukurannya, konversi jadi angka, nilai matematika sekian, TOEFL sekian. Oke? Saya mau lebih hemat. Apa yang disebut hemat? Oke? Jadi semua target pindahkan jadi smart. Misalkan gini, kehadiran orang ibadah kita harus lebih banyak. Apa yang disebut lebih banyak? Ya bikin statistik dong. Kita sekarang rata-rata ibadah 50, kita bisa akhir tahun ini mesti 55, tapi realistik. Jangan apa, dari 50 jadi 100. Ya kan nggak masuk akal dong. Bertahun-tahun 50, tiba-tiba tahun depan jadi 100. Kan nggak realistis. Ya kan? Ya realistis lah, nambah 5, berarti 1 per bulan. Masa kita sekian banyak nggak bisa ngajak orang? Itu namanya target yang realistik. Smart ya. Ini ilmu manajemen yang harus diterapkan. Ya. Oke. Nah kadang ada orang nggak realistik targetnya. Ada orang baru interview kerja, lulus dari kampus terkenal, minta gaji berapa? 10 juta Pak. Sama apa? Perumahan. Oke, kata HRD-nya. Gaji 15 juta, perumahan, supir, lalu jalan-jalan ke Eropa setiap tahun. Yang benar Pak, jangan bercanda. Lo yang ngajak bercanda duluan siapa? Ya minta gaji nggak ngira-ngira, minta 10 juta baru kerja kan. Makanya kan yang ngajak bercanda dulu siapa? Jadi bikin target yang smart, apa? Spesifik, measurable, attainable atau achievable, atau realistik sama timeable, ada waktunya. Misalkan nih, saya mau menabung 10 juta, tapi nggak tahu kapan 10 juta. Misalnya tahun ini 10 juta, itu ada time-nya ya kan. Saya harus menikah dalam waktu 5 tahun, nah, itu ada waktunya gitu loh. Jangan saya menikah sekehendaknya Tuhan, itu kan jadi subjektif ya. Bahwa nanti akhirnya target tidak tercapai itu 2 hal yang berbeda loh. Belajar pakai target. Bahwa target tidak tercapai, nanti ada analisa namanya PIKA, Problem Identification Corrective Action. Ya, misalkan contoh, kenapa belum menikah setelah 5 tahun? Ternyata tadi target saya ketinggian. Ya rambut panjang, main dokter nggak bisa gitu. Ada wanita segitu kan, usia udah 40, targetnya tinggi. Gue bilang, kalau kamu cari yang kayak gitu, semua udah jadi suami orang. Sekali nggak suami orang, homo. Ya kan udah laku semua gitu loh. Paham maksud saya? Ya kan, dia maunya, dia udah GM lebih tinggi, ya berarti direktur dong. Ya kan, terus baik, tidak merokok, tidak main judi, aktif di pelayanan. Dia kan susah sekali cari kayak gitu. Udah jadi suami orang semua. Paham maksud saya? Ya? Oke.
Nah, tugas leader mencapai target, develop system, terus develop people. Nah, masuk yang terakhir ini, bagaimana develop people. A great leader, great more leader, kita harus membuat. Nah, tugasnya leader itu, Bapak Ibu, kita tidak bertugas membuat tanaman tumbuh. Tugas kita menciptakan kondisi supaya tanaman tumbuh. Karena tumbuh itu adalah kedaulatan Tuhan. Jadi tugas saya dengan metode pengetahuan, kalau bayam cocoknya tanahnya begini, pupuknya begini, dikasih air. Tapi bahwa bayam itu tumbuh atau tidak, itu di luar kendali saya. Tapi setidaknya menurut ilmu manajemen yang tahu, kan udah saya lakukan. Tugasnya leader tidak membuat bawahan selalu tumbuh, karena itu di luar kendali kita. Tugas kita menciptakan kondisi bawahan menurut teori mestinya tumbuh. Contoh, dikasih kesempatan berpendapat, dihargai pendapatnya, lalu dihargai perbedaannya, dikenal, kan udah semua kan, bahwa dia akhirnya nggak tumbuh, itu hal lain. Kita bukan Tuhan. Tapi ingat, bahkan kadang ada atasan yang tidak menciptakan kondisi sama sekali, bawahannya tumbuh. Itu anugerah. Karena bahkan kadang ada tanah di benih yang jatuh di tanah tandus pun tumbuh. Jangan sombong. Anak buahmu 5, lalu ada 1 tumbuh, 4 gagal. Jangan salahin saya, buktinya itu bisa. Jangan lihat yang 4, saya bilang, gara-gara kau dia tumbuhnya cuma 10, kalau kau nggak ada udah 30. Malah kau menghambat pertumbuhan dia. Paham maksud saya? Jadi Bapak Ibu ciptakan kondisi orang tumbuh. Dia tumbuh atau tidak, begitu banyak faktor. Ya dari yang bersangkutan dan sebagainya. Tapi kan lingkungan tumbuh itu kan ada metode-metode yang ketahuan. Apa yang saya sampaikan tadi metode. Ayo kita diskusi, saya udah pengalaman di berbagai, saya bukan hanya di kantor, saya aktif di pelayanan, di organisasi, bisa cek semua jejak pelayanan saya. Kita lakukan itu. Nah, tumbuh atau enggak, itu hal lain. Oke? Nah, setiap orang tadi punya perbedaan dan terus berubah. Dulu ada anak masih muda, kita push dia. Begitu dia menikah, dia berbeda, wajar. Jadi jangan, kamu dulu kok berubah, ya kan orang bisa berbeda. Dulu di waktu kos mungkin dia sendiri, sekarang istrinya mungkin sangat rapuh, karena orang punya concern masing-masing, anaknya berkebutuhan khusus, kan kita nggak pernah tahu. Ya, dulu jadi orang bisa berubah, metabolisme tubuh berbeda, apalagi kak wanita kan usia hormonal dan sebagainya. Jadi pahami orang bisa berubah, suami juga bisa berubah, istri bisa berubah. Ada seorang yang bilang gini sama istrinya, mama, kalau saya lihat mama dengan istri orang kayak kertas, sama-sama A4. Bedanya kalau istri orang lain portrait, mama landscape. Kan sama-sama 4 kan? Yang lain portrait, mama landscape. Yang cilaka udah landscape A2. Orang bisa berubah, laki-laki bisa berubah. Pahami, anak buah bisa berubah. Itu normal. Udah jalanin aja berproses. Pada akhirnya apa? Ya kita tahu tadi anak buah kita seperti apa, ada pergantian pemain, tapi tetap dengan kasih, bukan untuk membinasakan. Ya. Lalu berikutnya, ibu bapak mimpin bebek dengan mimpin manusia enak mana? Terus kenapa kalian nggak bikin gereja bebek? Kan mimpin bebek lebih gampang, kenapa nggak bikin gereja bebek aja? Ya kan? Saya suka nanya gitu kalau di kantor. Enak mimpin orang atau bebek? Bebek Pak, terus kenapa kamu nggak ngangon bebek di kampung? Kalau melihara bebek, kalau nakal diapain? Dipukul, Daniel dipotong, jadi bebek goreng kan? Manusia dimaki aja, curhat di medsos. Pendeta tidak punya kasih, ngomongnya kudu, semua kan? Ditegur kan? Itu, orang itu gampang-gampang susah, tapi susah-susah gampang. Oke, pertanyaannya gini. Kenapa ada pemimpin yang bisa bahkan menyuruh anak buahnya mati bunuh diri? Kenapa geng motor itu loyal? Kenapa geng motor lebih loyal di geng motor daripada remaja di gereja? Secara intelektual mereka belum tentu lebih pintar dari kita. Geng motor itu nekat loh, tawuran itu. Itu punya pemimpin loh. Oke? Ada mereka mengerti rahasia leadership. Saya kasih contoh ibu bapak ya. Ada anak gembala kerbau tahu?
Dia gembala kerbau masih kecil, kerbaunya besar. Nurut kan, suruh bajak sawah, ngangkat kayu, nurut. Kalau secara teori kuat mana? Kerbau tak anak? Kerbau, tapi nurut kan? Makanya istilah seperti kerbau dicucuk hidung. Pertanyaannya, kenapa bisa nurut? Karena si anak tahu rahasia kerbau. Kebutuhan kerbau paling basic, makan dan minum. Dikasih makan, dikasih minum, kasih air garam. Setelah kerbau kenyang, kebutuhannya terpenuhi, baru dia disuruh apapun nurut. Coba kalau si anak nggak tahu kebutuhan kerbau, dia nggak kasih rumput, dikasih iPhone, mahal nih iPhone, ditanduk atau nurut? Ditanduk. Atau dipuji-puji, kamu six pack lo kerbau, ganteng kali, maco gitu loh. Kerbau nggak butuh itu, dia kerbau butuh identifikasi kebutuhan orang. Ketika kebutuhan anak buahmu terpenuhi, kamu suruh apa dia nurut. Tapi kita manfaatkan untuk kebaikan, bukan untuk manipulatif. Kenapa anak buah nggak nurut? Karena kemungkinan besar kita gagal mengidentifikasi kebutuhan dia. Saya kasih contoh, oke? Saya kasih contoh ya. Ibu bapak nih, ada seorang ketua RT. Dia di kantor perusahaan ya. Di kantor dia dapat gaji, fasilitas, mobil, tapi dimaki-maki oleh direktur. Bapak itu loh, manajer bodoh banget, suka dibodoh-bodohin. Anak buahnya, jangan kayak bosmu tuh. Bapak itu gak ada harga dirinya. Satu-satunya alasan gak mengundurkan diri, usia udah 50 tahun, mau pindah kemana lagi. Dan masih butuh uang, tapi hatinya hancur terus di kantor. Padahal dia pintar sebenarnya ada, tapi karena si bos baru gak sesuai dipermalukan. Orang ini di kantor itu cuman badannya pengen pulang, jam 5 teng pulang. Meeting pokoknya diem di meeting, gak ada kontribusi. Oke? Orang yang sama di RT gak dapat gaji. Tapi Pak gimana Pak Joni, minta pendapat. Makan gak mulai kalau Pak Joni gak datang. Saya tanya, dia dapat duit dari mana? Kantor. Semua dapat dari kantor, tapi gak ada pengabdiannya ke kantor. Di RT dia dapat duit gak? Dapat fasilitas? Tapi mengabdi all out di RT. Pertanyaannya kenapa? Karena dia menemukan aktualisasi diri di RT. Itulah teori Maslow. Puncak dari orang adalah aktualisasi diri. Jangan sampai orang di gereja kita nggak dapat aktualisasi diri. Dia dapat justru di kos-kosan, dapat di klub motor, klub pendaki gunung. Makanya dia pindah ke sana. Pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya dia dapat aktualisasi diri di gereja? Itu leadership. Semoga cukup jelas ya. Nah, kita akan masuk kesulitan jadi pemimpin. Nah, sebenarnya problem kita kalau pemimpin, mestinya kalau gereja itu satu visi menuju, kan enak ya, kayak tarik tambang ya. Kita tarik tambang ke arah sini semua kan. Yang repot kan kalau gereja macam-macam kan. Ada yang datang ke gereja cari pacar, ada yang kemudian cuman pelarian daripada di kos-kosan panas, di gereja adem. Numpang ngadem di gereja kan. Ada yang dapat snack habis di gereja gitu kan. Kan repot. Jadi tugasnya pemimpin melakukan konversi, orang yang ngaco ini semua jadi gini, tapi kan nggak bisa dipaksa. Itu proses transformasi. Nah, caranya bagaimana, ini bagian akhir supaya nanti kita ini ya. Pertama itu mengarahkan. Saya senang bola ya. Senang bola walaupun nggak sempat lagi nonton bola karena udah waktu habis untuk pelayanan. Tahu nggak minyak apa yang paling laris di Medan? Menyaksikan pertandingan sepak bola. Ya, itu yang paling laris di Medan, menyaksikan pertandingan sepak bola. Ada orang Batak ya kan nyanyikan di karaoke, pilih dulu lagu Aber. Apa sih lagu Aber? Itu loh, berulang kali aku. Gitu. Jadi tugas pelatih apa? Mengarahkan. Kita mau kemana? Tadi kan mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Contoh di tempat saya di sekarang ini selalu bilang, kita harus untung, kalau untung bisa bagi bonus kan balik ke dirimu, tolong begini. Itu selalu mengarah, itu visi namanya. Diingatkan berulang-ulang. Sebenarnya prinsip Alkitab ketika seorang orang tua menyampaikan berulang, itu kan mengingatkan visi. Itu harus diulang-ulang. Dan prinsipnya mengingatkan, gini Bapak Ibu Bapak, kalau bunga lebih baik mana? Bunga tiap hari disiram dikit-dikit, tapi tiap hari, dibanding bunga nggak pernah disiram sekali 6 bulan langsung 1 drum. Mati nggak bunganya? Mati. Maka lebih baik sering tapi dikit-dikit tapi tiap hari. Mengarahkan visi misi begitu. Sering ngomong. Nggak perlu harus dengan 2 jam. Banyak orang di kantor nggak pernah coaching konseling.
Tapi nanti sekali konseling 4 jam, semua dosa keluar. Dosa Januari keluar di Desember, kan udah lupa. Paham maksud saya? Kita kan bisa, contoh kalau saya anak buah saya itu sambil nyetir ngomong gitu, kamu lain kali kalau kirim email jangan kayak gitu, kasar gitu kan. Atau sambil kadang di toilet itu sambil cuci tangan, itu bikin ribut pakai warna jangan hitam putih, itu kan coaching konseling. Ibu bapak, anak juga di rumah gitu kan, duduk yang benar, ini kan nggak ada orang tua. Sabtu kita duduk di meja ya, terus bapak notulen, dosamu hari Senin nggak nyuci piring, Selasa nggak lipat selimut. Mana ada orang tua begitu? Arahkan tiap hari menjadi natural, ya ngobrol, sapa, ya itu yang pertama. Yang kedua melatih. Leader itu mesti melatih. Nggak ada pelatih itu duduk nyantai anak buahnya panas-panasan. Pelatih itu nyemplung, nikmati prosesnya. Itu namanya Ginba, bahasa manajemen, turun ke bawah. Jadi tahu kesulitannya, jangan Allah itu aja kamu susah banget sih nggak bisa. Ikut nyemplung dalam. Contoh di sini, kalau ada pemuda mereka kesulitan, datang dong, ikut lihat pemuda-pemuda kesulitannya apa, latih, gini loh caranya. Saya kasih contoh ya. Saya itu orang yang punya kemampuan menulis di atas rata-rata. SMA saya udah juara menulis tingkat provinsi, saya itu menulis sangat cepat. Nah tapi ketika anak buah saya bikin notulen jauh di bawah standar saya. Apa yang saya lakukan? Kalau saya marahin dia doang, kan nggak bisa dong. Jadi kadang ini, duduk di sini, liatin saya cara. Dia bikin notulen, saya rapikan, itu kan lebih enak. Kamu 2 halaman, saya 3/4, iya lebih enak. Itu melatih. Tapi apakah itu besok langsung bisa? Nggak bisa. Mungkin kalau saya standar 1 sampai 100 saya 95, mungkin dia 60 dulu. Tapi itu proses kan. Jadi jangan ambil alih, udah kamu diam sana. Dia nggak akan pernah bisa. Tapi jangan cuma dimarahin, nggak dikasih contoh. Itu namanya melatih. Jadi anak buahmu respect padamu, ya ngasih contoh, ya. Lalu yang ketiga mendukung. Semua orang pasti pernah salah, semua orang pasti gagal. Ya ketika orang gagal jangan dihukum lagi, didukung. Yang nggak boleh kan salah yang disengaja, salah yang berulang di titik yang sama persis, ya kan? Tapi orang bisa salah, didukung dong. Malah pemain bola pernah lihat gitu, pemain bola kalau gol bunuh diri terus ditendangin sama pelatihnya di lapangan. Kan di PSMS sekali kayak gitu ya. Apa maksud saya? Nggak ada kan dia, ya nggak. Walaupun mungkin dimarahin, karena tanpa dimarahin pun dia udah stres sebenarnya. Itu namanya mendukung, ya kan? Oke. Ada orang nyanyi kan, suaranya nggak bagus, selalu bilang bagus nggak? Wah lebih bagus masuk TV. Oh ya bisa di mute. Keempat, dilegasikan. Ada konsep kapten. Ketika di lapangan kan pelatih nggak bisa, nggak ada mau tendangan penalti datang pelatih siapa yang nendang, nggak ada. Pasti udah diatur dulu kan. Nanti begini. Termasuk bahkan kalau lihat ya, kalau orang tendangan pojok ada jari begini-begini itu kode itu. Itu sistem. Ya, jadi makanya kalau lihat begini-begini itu kode itu kalau yang tahu sepak bola itu sistem. Oke. Terakhir diskusi dan tanya jawab. Silakan dipoto nomor handphone saya kalau mau ya. Oke, saya selalu berusaha kalau malam jangan ngantuk ya, kita harus banyak ketawa ya. Oke, silakan siapa yang mau nanya, Bu, silakan. Ya, silakan. Namanya kalau boleh siapa, kerja atau usaha atau mahasiswa supaya saya dapat bayangan. Perkenalkan nama saya Bu Purba. Oke, saya mau tanya Pak. Pekerjaan. Ibu sabar ya, tolong dikoreksi bukan ibu rumah tangga, direktur PT Jarum, PT Jaga Rumah. Mulai direktur keuangan sampai direktur utama. Salah Pak, saya bukan itu. Saya adalah konsultan suami saya. Oh, itu adalah julukan dari kantor pajak kemarin. Wah, luar biasa. Silakan Bu, gimana Bu? Izin saya minum ya. Silakan Pak. Pelan-pelan ya Pak, jangan tersedak. Iya Bu, Ibu baik sekali. Ya gimana Bu? Nah. Bagaimana? Kan tadi kan Bapak ada kriteria pemimpin itu ya. Ya. Lalu bagaimana nih bila pemimpin itu kekurangan satu aspeknya, contoh melatih. Kadang kan tadi karena harus ada skill, ya. Kompetensi tadi itu ya. Knowledge, skill, attitude ya. Attitude itu. Oke. Nah, dia tuh nggak punya skill itu gitu. Jadi kan misalnya cuma nyuruh-nyuruh aja gitu ya Pak. Oke. Itu gimana itu Pak untuk pemimpinnya? Harus didiskualifikasi atau harus bagaimana? Saya bisa munculkan slide-nya. Saya kok nggak muncul ya?
Oke ya. Oke, saya izin duduk ya. Biar saya gini. Saya mencoba menjawab pertanyaan ini dengan kita bisa melihat dari berbagai aspek ya. Ini contohnya saya, ini bicara tentang atasan saya, lalu bicara tentang bawahan. Itu dulu ya. Oke. Saya mencoba menjawab kalau saya sebagai atasan. Saya atasan, saya mesti sadar kekuatan dan kelemahan saya. Kalau kita misalkan knowledge, skill, attitude. Ya, kalau ibu bapak tahu tadi kompetensi, saya sedikit cerita tentang pengalaman kerja saya ya. Saya sedikit cerita tadi ya, ini. Oke, saya kan pindah-pindah terus. Bayangkan dulu saya jadi orang IT, ini pindah menjadi orang HRD. Itu switch yang sangat luar biasa. Kemarin saya pindah ke Semarang, saya konsultan bisnis pabrik peleburan besi. Padahal saya sebelumnya ngurusin transport, truk, pesawat, kargo. Per Januari ini saya ngurusin perumahan. Oke, saya kan bukan Superman. Berarti saya mesti rendah hati, saya tidak tahu. Waktu saya pindah dari GS kepada Antaraja, saya nggak tahu istilah truk CDD, CDD long, FTL, LTL, nggak tahu saya. Berarti saya mesti dengan rendah hati mengerti saya tidak tahu. Mesti mau mendengar, bertanya, mau belajar, speed up. Waktu saya dulu pindah ke Astra Auto Parts dari Astra Grafia, Astra ini kan TBK. Saya download laporannya Astra Auto Parts dari internet 2011, 2010, 2009. Satu download itu bisa 500 halaman, saya baca itu. Sebelum saya masuk ke Astra Auto Parts, saya udah baca ribuan halaman tentang Astra Auto Parts. Itu pertama kita sebagai pemimpin, mau belajar. Jangan selalu alasan, saya kan orang baru, lo maklum dong. Ya kau baru udah 3 tahun. Ya kan? Itu dulu kalau kita sebagai pemimpin, rendah hati. Tapi ketika kita nggak mau, mohon maaf, kita akan tereliminasi. Itu seleksi alam. Oke, yang kedua, kalau saya sebagai bawahan, atasan saya yang seperti itu kan, ada knowledge, ada skill, ada attitude. Oke. Kita sebagai murid Kristus, kita harus mendukung kelemahan atasan. Jangan hukum dia. Justru bantu dia dalam kelemahan dia. Contoh ya, dia itu ternyata ngomongnya nggak terstruktur. Kita coba bikin naskah, Pak nanti Bapak speech pakai ini. Oh makasih ya, dia mungkin gengsi untuk minta speech. Kita bikin bahan yang membuat dia tahu dia orangnya sangat nggak teliti. Kita bikin bahan PowerPoint, angkanya besar-besar di highlight. Pak ini angka jangan salah ya. Tapi yang Bapak bodoh banget sih, gitu loh. Ya kan, paham ya? Itu atasan yang baik, karena kesuksesan atasan, kesuksesan kita. Jangan malah biarin dia, apa atasannya biar dia atau orang tahu. Dia kan manajer, saya staff, lebih gaji dia, oh biarin aja. Di mana kasih kita? Jangan, kita harus adil dan mengasihi atasan. Tapi kalau kemudian dia nggak mau berubah, demi bukan karena personal ya, demi keselamatan gereja, keberhasilan gereja atau organisasi atau perusahaan, kita harus naikin dong ke atas. Pak, kan saya atasan, ada atasan lagi dong, atau HRD kan, tapi udah melalui proses yang wajar, tanpa bermaksud menjelekkan, ngadu. Pak, kita tuh sering tidak mencapai target karena bla bla. Oh kok begitu? Udah ngomong ke bosmu, udah Pak, katanya nggak usah. Saya pernah begitu. Saya pernah melakukan itu, bukan pernah beberapa kali. Sampai kemudian Presdir bilang, khusus Pak Ulbrich pindah ke samping, report ke Presdir. Karena apa? Direktur ini menghambat tujuan saya. Saya udah coba sabar 6 bulan. Ini faktanya Pak, speak by data. Akhirnya bilang, khusus Bapak pindah ke saya. Itu atasan Presdir kan? Coba kalau saya nggak ngomong, kan nggak mencapai tujuan. Saya nggak ada niat menjatuhkan dia, tapi saya nggak mau tujuan tidak tercapai. Saya udah sabar 6 bulan, speak by data. Itu kalau kita sebagai bawahan. Gitu ya Bu ya, semoga menjawab. Apakah cukup jelas? Ya, oke. Kalau tidak jelas, tadi nomor handphone saya boleh call atau WA ya, gratis. Oke, silakan. Makasih ya. Silakan yang lain ya. Jangan malu-malu. Jangan malu bertanya. Kadang ada orang malu bertanya tapi tidak. Oh ya, silakan Pak. Kalau namanya siapa, dari mana Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak ya atas waktunya. Nama saya Andreas. Andreas ya Pak. Pekerjaannya housekeeping Pak. Oke. Ya siap.
Saya mempunyai atasan sekaligus owner, Pak. Oke. Nah itu, jadi apa yang didelegasikan di perusahaan saya itu, ya namanya owner ya harus manut sama owner, tapi nggak punya figur tadi apa skill, knowledge, skill, attitude-nya nggak ada. Oke. Nah, itu jadi kita bekerja itu seakan-akan ya udah manut dengan owner. Oke. Jadi terasa di dunia kerja saya agak tertekan. Bagaimana menyikapi dua division itu, atasan sekaligus owner, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau mohon maaf kalau bisa tahu usia berapa sekarang? Baru 35, Pak. Masih muda 35. Oke, masih panjang perjalanan. Oke. Saya jelasin ya. Oke. Izin saya duduk gini. Teman-teman Bapak Ibu, di dunia ini hanya pernikahan yang nggak boleh cerai. Pindah perusahaan itu sangat umum dan sebaiknya pindah kalau kita tidak bertumbuh. Jangan pernah kita menghancurkan diri kita karena nggak mau pindah atau takut pindah. Itu prinsip. Tapi jangan pernah pindah karena kalah. Oke, saya sebut ya. Ini saya. Oke, saya punya knowledge, skill, dan attitude. Lalu kemudian ini ada ruang untuk saya bertumbuh. Ini kan, berarti kan masih bisa bertumbuh dong. Oke, tapi ketika ternyata ini adalah tempat saya itu begini udah mentok. Sementara ada perusahaan lain yang bisa bertumbuh, kenapa saya nggak pindah? Ngapain saya menginjak diri di sini? Karena ownernya nggak memberi ruang saya untuk bertumbuh atau memindahkan saya ke tempat lain, terus ngapain nyiksa diri? Teman-teman saya di Astra tadi, saya cerita sedikit ya. Ini pindah, mayoritas saya minta pindah. Satu-satunya yang saya dipindahkan hanya sekali tahun 2000 ini. Sisanya saya berarti 11 kali minta pindah. Saya bilang, saya mau pindah, saya udah nggak bertumbuh di sini. Dan kalau saya selalu bilang terus terang, saya nggak dipindahin, saya akan mengundurkan diri. Makanya kok Bapak bisa pindah? Karena saya nggak mau, dan saya yakin saya bisa laku di tempat lain. Karena saya punya kompetensi. Nah kenapa orang nggak mau pindah? Karena nggak punya kompetensi, karena takut. Maka develop dirimu dengan knowledge, skill, attitude sebagai housekeeping, punya networking. Begitu banyak hotel di Semarang. Saya tahu Bapak Ibu hari ini saya kan konsultan, kita banyak cari orang loh. Problem di kita bukan tidak ada lowongan, banyak lowongan tapi kita nggak memenuhi kompetensi. Jadi bukan kita masalah dengan tidak ada lowongan, pertanyaannya apakah kita memenuhi kompetensi lowongan itu. Maka Ibu Bapak develop dirimu, jangan engkau tergantung owner. Kalau owner tidak mendevelop dirimu, atasanmu, develop dirimu sendiri. Karena hidupmu. Jangan pernah keluar kalimat, yuk gimana kita mau berkembang, perusahaan nggak ngasih training, atasan nggak peduli. Loh, atasanmu nggak peduli, engkau harus peduli dengan dirimu. Contoh, istirahat 1 jam, cukup makan setengah jam lagi baca buku, ikut seminar, kalau perlu beli buku, kalau nggak dikasih laptop, nabung pakai beli laptop bekas, belajar kan. Jangan engkau tergantung orang lain, hidupmu adalah hidupmu, bukan tergantung dia. Saya masuk Astra lulusan D3. Tidak ada training untuk D3 di Astra dulu, yang training itu kayak Akabri, itu S1. Dan tahu dulu saya kalau di ruang training, saya sering memulung dokumen training yang ditinggal. Saya membaca menikmati itu. Jangan bilang, ya kan kita nggak tinggal, nggak ditrainingin, itu pecundang. Jangan pernah orang Kristen jadi pecundang. Jangan salahkan ownermu, ya hidupnya dia, ya develop dirimu. Kan begitu banyak perusahaan, apalagi usia 35. Mulai dari cara berbicara, sebagai housekeeping kan pasti ada dimensi knowledge, skill, attitude. Sabar dalam kehendak Tuhan. Ada seorang cleaning service, lulusan SMA, SMK. Dia cleaning service bukan karena bodoh, dia nggak punya pilihan. Mau kuliah nggak mampu, ngelamar hanya cleaning service yang tersedia. Dia melamar di cleaning service sebuah perusahaan. Tapi dia berbeda dari cara berbicara, cara bersikap, cara bekerja. Ada 10 orang cleaning service, dia berbeda. Dan ada aura yang menyenangkan. Waktunya Tuhan Kairos, direktur kan sering lihat dia kan.
Suatu ketika direktur lagi mau pergi, ada dia, tiba-tiba direktur keingat, bilang kepada HRD, saya senang anak itu, coba dikasih tes kesempatan bisa nggak jadi admin. Dites, dia bisa, memang dia pinter. Akhirnya pindah dari OB jadi admin. Ada admin 4 orang, yang lain karyawan tetap, tukang gosip, ngobrol, galak, dia rajin tahu diri. Lama-lama dia admin kesenangan, dia lebih pintar. Tadi knowledge, skill, attitude. Attitude yang baik mendongkrak knowledge dan skill. Lama-lama dia admin yang paling hebat dibanding 3 yang lain. Dan bisa jadi karyawan tetap. Saya pernah menyaksikan kepala cabang bank mulai dari supir. Saya pernah menyaksikan direktur mulai dari sekretaris. Jangan pernah kalah dengan hidupmu. Itu, cukup jelas? Jangan engkau siksa dirimu dengan atasan yang tidak kompeten. Ya. Tapi do the best dulu, jangan besok langsung resign ya. Dengan iman, jangan ya. Tuhan memberi tiang awan dan tiang api, jangan ya. Oke, tapi develop kompetensimu, yakin banyak kok lowongan. Ya, mulai dari cara berbicara, cara bersikap, knowledge itu banyak. Housekeeping kan ada dimensinya, ada knowledge-nya dari cara gitu loh. Ya bisa bahasa Inggris lah ya, sedikit-sedikit gitu-gitu ya. Oke? Oke. Silakan yang lain. Sorry teman-teman, bukan mau sombong, saya trainer terbaiknya Astra loh. Coba cek di Astra Internasional, selama saya trainer terbaiknya Astra. Ya. Saya kalau bicara di tempat lain, banyak orang bayar saya 10 juta dalam 1 jam. Cuman saya nggak pernah, ya hidup orang Sikan, betul. Karena dulu banyak makan durian dan minum kopi. Ya. Gitu, jadi gitu ya. Ya, 3 jadi itu ya. Oke, silakan. Mumpung ini nggak apa-apa, saya aman nggak apa-apa. Tapi kalau bapak ibu capek mau pulang silakan. Saya sih oke. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Bebas. Ya, silakan Pak. Bapak orang Batak ya? Orang Batak itu gue perlu pakai mic. Di dalam ada speaker internal. Lah, udah ada. Kadang mono atau stereo lah ya. Baik Pak. Oke. Ya. Yang saya mau tanyakan adalah saya sekarang berusaha sendiri. Cita-cita saya dari dulu adalah pakai mic biar didengar yang di sana katanya. Karena ternyata suara orang Batak nggak bisa masuk Zoom tanpa mic. Ya, pakai ini dulu Pak, boleh Pak kalau pakai. Pakai ini dulu Pak. Mati kok ini. Ya. Jadi saya fokus sekarang ini adalah berwira swasta yang bagaimana waktunya itu tidak dihabiskan untuk bekerja. Kalau bisa seperti Bapak ini, jadi pelayanan tapi usaha jalan ya. Jadi artinya saya ya termasuk bekerja di bagian jasa ya, jasa pest control. Oke, siapa? Ya seperti fumigasi, anti rayap dan sebagainya. Nah, sekarang ini saya sungguh punya target untuk memproduksi obat rayap sendiri yang untuk saya titipkan di toko-toko besi ya di Jawa Tengah ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memiliki yang Bapak bilang tadi itu smart ya, smart untuk membuat rumah produksi pest control untuk chemicalnya. Baik. Nah itu seperti kita harus punya tempat, kita punya mesin, alat, dan kita punya sumber dayanya gitu. Oke, ya Pak. Baik, Bapak termasuk yang juga online. Ada satu prinsip, mengelola bisnis itu mengelola orang, mengelola people. Oke. Saya tanya, kalau kita pergi ke rumah makan, makanan gak enak, yang masak orang atau apa? Orang. Berarti kita gagal mengelola juru masak. Makanannya enak, tapi jorok, meja, kamar mandi, banyak lalat. Yang membersihkan siapa?
Orang. Parkirannya semraut, orang akhirnya nggak jadi makan. Yang ngelola parkiran siapa? Orang. Mengelola bisnis, mengelola orang. Maka ada prinsip kayak di Toyota, make people before make your product. Kita harus membuat orang dulu sebelum membuat produk. Dan mestinya orang Kristen dibesarkan di gereja, kita harus sangat kompeten mendevelop people. Yang sering sekali kita itu single fighter, kita superman. Kita nggak percaya dengan orang. Yang bagaimana Bapak bisa bikin bisnis kalau nggak ada orang? Minimal ya untuk level Bapak mesti punya orang yang bisa melakukan business development, melakukan analisa cost, bagaimana strategi produk, lalu Bapak ada orang mengurusin sales marketing, bagaimana menjual produk, penetrasi ke market, sampai nanti ke operasional, produksi sampai urusan admin. Atau minimal digabung atau 2 orang lah tangan kanan Bapak. Mungkin Bapak merangkak 1, tapi tanpa itu nggak bisa Pak, susah sekali. Jadi before make your product, make your people. Mengelola bisnis, mengelola orang. Saya kalau gak ketemu dengan pebisnis atau direktur, selalu ngomong tentang modal, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak pernah ngomongin orang. Saya udah tahu persoalannya di kamu. Kamu nggak tahu mengelola bisnis itu mengelola orang. Karena apa? Kalau nggak ada modal, bisa pinjam uang dari bank dong. Yang bikin proposal bagus siapa? Orang. Lah kamu nggak punya orang, nggak ada proposalmu, ya gimana bang mau ngasih modal? Nggak ada customer, yang mendekati customer siapa? Orang. Ya kamu salesmu nggak bener, karena kamu juga menindas orang, salesmu sakit hati, resign semua. Jadi people, mestinya gereja itu sukses bisnis karena kita dibentuk Tuhan peduli dengan people. Itu Pak. Jadi ke Bapak titip saya, Bapak sekarang usia 60-an masih ada waktu, tapi saya nggak tahu Bapak punya anak atau tidak, anak juga mulai didevelop Pak. Supaya nanti usaha Bapak diteruskan anak gitu ya. Oh ya, bagi ibu Bapak di sini yang sudah pensiun atau nggak kerja, materi ini kalaupun nggak Bapak Ibu untuk anaknya ya, atau keponakan. Jadi minimal pulang nanti lebih pintar, tahu kompetensi kan gitu. Nah, gitu dong. Kok tahu kompetensi kan ikut acara di GKKD gitu kan gitu ya. Oke, jelas Pak? Oke, silakan ya. Yang lain. Baik Pak, ini dari yang mengikuti di Zoom ada 31 peserta. Oke. Kita akan beri kesempatan 3 orang untuk bertanya. Baik. Oh ya. Silakan yang pertama ini nanti, ada. Sebentar, yang di ruangan di stop dulu nanya, ya. kita yang di Zoom dulu Pak gantian ya. Ya. Oke. Mohon izin ya Pak. Karena mereka udah nggak dapat snack, nggak dapat pertanyaan gitu kan. Oke, silakan. Ya. Saya persilahkan kepada Mas Wawan, Pak Widodo, dan Pak Junianto. Silahkan, mungkin dari... Bisa screen-nya ditampilkan di sini nggak? Nggak bisa ya, supaya yang zoom-nya kelihatan di depan. Nggak bisa? Oke. Iya. Bisa, oke. Saya di ini dulu layar saya, oke. Oke, mungkin dari Pak Junianto dulu yang paling senior. Silakan. Terima kasih waktunya. Saya sangat diberkati sekali oleh narasumber ya, pemaparannya luar biasa. Sedikit saya memang pernah belajar pola kepemimpinan dengan pola SQF ya, skill, quality, and function. Nah, tadi disampaikan bahwa leadership adalah berbicara para people. Nah, kita sendiri sebagai leader, kita sendiri otomatis menjadi lokomotif leader, pembawa kegerakan. Seringkali yang kita bawa seperti tadi, yang falsafah yang ada di Indonesia, Engar Sosong Tulodo, Madyo Mangun Karso, Tutfuri Handayani, dan seringkali banyak yang ketinggalan juga. Nah, kami melihat begitu ya, walaupun mungkin saya juga nggak banyak yang saya pimpin, tetapi masalah komunikasi itu juga masalah yang cukup berat bagi seorang leader. Sehingga sebenarnya visi yang kita dapat, kenapa tidak bisa sampai ke bawah? Karena perkara tidak bisa mengkomunikasikan sehingga terjadi miss dan salah paham terus-menerus. Sehingga akhirnya tahun demi tahun visi dicanangkan tetapi tidak sampai juga. Dan seringkali kami memahami itu adalah masalah pola komunikasi seorang leader dan
tim. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk membangun ini sehingga semuanya bisa memahami dengan komunikasi walaupun memang kayaknya sederhana pola komunikasi ini. Terima kasih. Baik. Bisa langsung saya jawab atau nunggu 3? Tergantung MC, host. Oh iya, Kan host sekalian berkuasa. dulu ya Pak ya, Satu sekalian. dulu. Ya. Sekalian, Ya, oke. ya. Ya. Silahkan berikutnya Pak Widodo yang udah siap. Nanti bantu ingatin saya kalau lupa, tapi udah dapat poinnya tadi tentang komunikasi, oke? Komunikasi, ya. Ya, Ya, terima kasih Pak Sihaan. Selamat malam Pak. malam Pak. Saya mengikuti instruksi Pak Sihaan untuk bertanya melalui Pak Susilo, Pak. Saya sudah WA Pak Susilo, ada 6 pertanyaan. Tapi mungkin kalau kebanyakan bisa disingkat aja, Pak. Oh, pertanyaan Pak Widodo sudah di-WA-kan ke Pak Pak Susilo. Pak Susilo. Karena dosen biasanya bisa mengkoreksi dulu pertanyaan. Dosen itu jangankan jawaban, pertanyaan pun bisa dikoreksi. Baik, ya. mungkin Makasih. dari Oke. Mas Wawan, ada Mas Wawan? Oke. Oh baik, Oke. ini enggak, Ya, baik. enggak ada. Ada Pak Mungkin Susilo? Silahkan Pak. Bayangkan kalau Pak Susilo aja mikir untuk membaca, gimana kita kan? Ya terserah, kan kita nggak tahu isinya apa. Bapak rangkum Iya. lah gitu kan. Ya Pak. Ya oke, kasih mic dulu ya. Ya, ini pertanyaan dari Pak Widodo. Ada yang mengatakan pemimpin yang berhasil adalah yang menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Tetapi juga ada yang menganggap kalau pemimpin berhasil, kalau pengikutnya banyak. Menurut Alkitab bagaimana Pak? Kemudian yang berikutnya, posisi leader itu di depan, teladan, kemudian di tengah berkontribusi bersama-sama bekerja, di belakang mendukung dalam situasi yang bagaimana leader bisa berdomisili seperti itu. Jadi pertanyaan kedua. Banyak toh? Ada 6 tadi. Cukup 2 dulu ya, 2 dulu ya. Oke ya, cukup 2 dulu ya. Oke ya. Oke, baik. Ini tahu nggak, dulu firman Tuhan itu diturunkan ke orang Israel cuma 1. Ya kan, dasatita. Cuman mereka nanya, gratis atau bayar? Gratis, minta 10 gitu. Orang Indonesia kalau gratis kan jadi banyak kan gitu. Oke. Oke. Tadi pertanyaan tentang komunikasi, tentang gini. Komunikasi itu hanya akan oke kalau didasari dengan fondasi trust. Oke. Saya dipanggil Pak Susilo ke sini karena Pak Susilo trust dengan saya. Ada orang menawarkan CV ke Pak Susilo keren sekali, tapi Pak Susilo nggak trust, nggak akan dipanggil jadi pembicara. Jadi pertama, komunikasi adalah trust. Oke. Trust yang paling basic adalah ketika seorang pemimpin melakukan, orang merasakan dan yakin ini kepentingan yang dipimpin, bukan untuk kita. Karena orang paling anti dimanipulasi. Contoh ya, saya masuk ke sebuah perusahaan, saya berjuang kerja keras supaya perusahaan ini untung. Supaya kalian bisa dapat bonus, supaya nggak di PHK. Saya datang kerja keras pagi. Bapak Ibu tahu saya di GS Baterai, waktu itu rumah di Sunter, pabrik di Kerawang. Waktu normal saya berangkat jam 6 sampai di pabrik 6.45. Terjadi pembangunan jalan tol di Jakarta, saya berangkat setengah 6, macet jam 5, setengah 5, saya berangkat jam 4.20. Saya GM pelaksana direktur, saya nggak di absen. Saya orang paling pagi di pabrik tiap hari. Saya datang ke Semarang, saya berhak di hotel bintang 5, saya nginap di hotel budget di Simpang 5 yang 300.000. Saya tidak pernah klaim entertain, semua tahu satu kantor. Rp1 pun saya tidak pernah pakai, bukan hak saya. Mobil saya ditabrak di jalan tol karena ada orang ngantuk, mobil masuk 1 karena 2 mobil, 1 dipakai istri, saya 1. Saya direktur, saya GM, saya bisa pakai mobil apa aja di kantor. Dan orang melakukan itu, saya enggak. Saya masuk bengkel, saya naik taksi nebeng orang. Dan kalian tahu, siapapun di kantor tidak ada yang nurut kalau saya tidak melawan kalau saya tegur. Bicara tentang respect. Maka kita bicara komunikasi, pastikan dulu orang trust dengan kita. Trust nggak bisa dipaksa.
Nggak bisa, saya bilang, masa apa trust saya? Nggak bisa, makin dipaksa makin nggak trust. Maka bersikaplah normal, natural, sampai nanti trust itu muncul. Contoh, begitu saya ke perusahaan baru di Semarang, kan mereka nggak kenal saya. Saya dikenal di GS Baterai, tapi di sini kan belum dong. Saya kan, masa kamu nggak percaya, saya cek di Astra, makin gitu makin mereka nggak trust. Oke, datanglah saya, mesin problem, biasanya dulu marah-marah, nggak pernah. Sampai saya ditanya anak buah saya, Pak, sorry saya pindah supaya di Zoom ya, kok Bapak nggak pernah marah-marah? Saya bilang, mesin lagi rusak. Lalu saya marah-marahin kalian, apakah mesinnya lebih cepat hidup? Ya enggak. Apakah kamu tambah pintar? Enggak. Terus apa gunanya saya marah? Lah kok Bapak bisa sabar ya? Ya saya pengen marah, tapi nggak ada gunanya saya marah. Nah, mereka lihat nggak pernah. Kalau ada mesin, kalau dulu mesin rusak, orang itu berdiri keliling bagaimana supaya selamat. Minimal jangan saya yang disalahin. Lempar bola. Nggak ada yang otaknya berpikir supaya mesin segera hidup. Karena sekarang orang merasa aman dan trust, semua orang berpikir bagaimana mesin hidup. Tapi kan saya nggak bisa paksa mereka trust sama saya. Jadi Bapak Ibu pemimpin, pastikan komunikasi hanya akan baik ketika trust. Dan trust itu natural, nggak bisa dipaksa. Contoh anak gadis ya, kalau kita anak gadis di kampus nih ya, atau dimanapun cantik itu kan, jangan ngejar terus gitu. Saya antar pulang ya, saya di gereja evangelis loh. Oh makin takut dia. Tapi kan senyum pagi, mau pulang enggak? Oh ya, saya besok senyum lagi kan. Lama-lama udah kenal, gimana tugas kan gitu dong. Saya mantan playboy masalahnya, saya SMP. Nah, saya untung bertobat, kalau saya nggak bertobat repot. Nah, saya bisa mengapproach orang dengan sangat mudah. Oke, tapi akhirnya trust kan. Habis itu mau diantar pulang, malah nanya, kok mau bisa nebeng enggak gitu. Tapi kalau dia nggak trust sama kita, sampai setahun nggak akan mau kita antar loh. Paham maksud saya? Tapi kan nggak bisa, kok dia nggak percaya sama gua sih? Jangan pernah tanya kenapa orang nggak percaya sama kita. Kita harus berkaca, kenapa dia nggak percaya sama kita? Itu Pak, jadi para pemimpin dimanapun, pastikan anak buahmu trust. Begitu dia trust, dia akan mudah dikasih tahu. Oke? Jangan selalu arah panahnya ke kita, tapi dia. Ini contoh yang satu lagi ya, sebelum nanti ke Pak Susilo, 2 pertanyaan titipan. Gini, ada seorang bapak, anaknya namanya Joni, udah kuliah 4 tahun nggak lulus-lulus. Bapaknya bilang, anak tunggal, bapaknya usia 60, pensiunan kaya, banyak duit. Joni, kamu itu bikin malu keluarga, nggak lulus-lulus, sepupumu udah kerja, pengusaha, kamu nggak bisa apa, bikin malu keluarga, anak nggak tahu diri, dimarah-marahin. Joni diam aja, karena masih butuh uang bapaknya, tapi nggak ada yang didengar nasihat. Coba sekarang dibalik, Joni duduk dulu, papa 60, mama 59, kamu anak tunggal, semua harta ini pasti untuk kamu. Pasti untuk kamu, gak ada siapa-siapa. Tapi papa khawatir, kamu kuliah gak lulus-lulus, gimana nanti cari kerja? Kamu bisnis, jangankan bisnis, tidur aja, bangun aja susah. Bayangkan papa mama gak ada, terus nanti uang semua, kamu bisnis ditipu temanmu. Kamu tadinya udah punya mobil dari kecil, punya rumah, bangkrut. Kamu dikelilingi temanmu karena ada duit. Begitu kamu bangkrut, ditinggal. Demi kebaikanmu, demi masa depanmu, berubahlah nak. Mumpung papa mama masih ada. Kira-kira kalau kita jadi anak, enak mana? Nomor 2, jangan pernah marahin bawahan dengan bikin malu kita, gara-gara lo kita dipermalukan. Di mana nama baik gereja? Kan itu kepentingan kita. Paham? Coba ngomong ke bawahan. Aku tahu anakmu itu 2, istrimu nggak kerja. Saya tuh pengen promosikan kamu supaya naik gaji. Tapi begitu di meeting para manajer, saya usulkan namamu, semua langsung marah, nggak ada yang terima. Karena reputasimu begitu buruk di perusahaan ini. Saya pengen nolong kamu, nggak bisa. Bantu saya untuk menolong kamu. Enak nggak dengarnya? Enak. Oh iya Pak. Gitu. Tapi jangan gara-gara kamu departemen kita dipermalukan, saya ditegur direksi, dalam hati dia mati aja loh. Paham? Ya, itu ya. Oke, sekarang Pak Susilo tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi apa Pak? Tentang? Yang pertama tadi ada pemimpin yang dianggap berhasil. Oh ya, oke. Gini, setiap orang itu pasti punya panggilan khusus dari Tuhan.
Tapi ada panggilan-panggilan umum. Kalau kita yakin dengan panggilan khusus, ya pakai panggilan umum. Oke. Ada orang yang dipakai Tuhan sebagai rasul seperti Paulus, membentuk gereja pindah-pindah-pindah. Berarti kan dia menciptakan gereja kan, tapi ada orang dibentuk di satu gereja sampai besar, itu kan pilihan. Oke. Tetapi bagi saya adalah ketika dia melakukan itu mestinya kan berkelanjutan. Artinya gini, saya memimpin sebuah gereja, banyak pengikut, tapi dari pengikut saya menciptakan pengikut-pengikut berikutnya. Berarti kan at the end kan berhasil dong. Yang nggak boleh, saya menciptakan banyak pengikut, tapi berhenti satu generasi hilang. Karena pengikut saya semua itu hanya sekedar pengikut, kan gitu kan. Nah, tapi bisa juga gini, saya itu nggak terlalu banyak pengikut, cuman mungkin 1.000 orang, tapi dari 1.000 orang ini dari 100 orang yang leader-leader hebat, habis itu kemana-mana. Contoh ya, di konsep gereja Protestan, ada gereja kecil, tapi anak cucunya di mana-mana. Ya gerejanya kecil, tapi kalau ditanya, gereja ini dulu buahnya dia, cucunya dia gitu. Tapi ada gereja besar, nggak ada anak cucunya, tapi dari gereja dia banyak orang-orang hebat di masyarakat, jadi menteri, kan semua jadi berkat Tuhan toh. Ingat, siapa yang terbaik? Tidak ada. Karena tadi Pak Susilo yang banyak ide terbaik, Bapak terbaik, semua terbaik. Semua orang menjalankan peran masing-masing, jangan pernah diadu. Ya tinggal kita mau menjalankan peran kita di mana. Saya sampai hari ini memilih tidak jadi pendeta berjemaat di sebuah gereja, tapi saya masuk ke semua gereja. Itu pilihan hidup saya. Ada orang kayak Bapak milih satu gereja, itu pilihan hidup. Yang penting kita berbuah yang banyak. Gitu Pak. Ya, yang kedua, bagaimana kondisinya seorang pemimpin itu bisa di depan. Oke. Gini, tergantung pencapaian target. Oke, contoh ya, saya marketing ya. Saya itu marketingnya sederhananya kalau bisnis, kalau Bapak Ibu tahu nanti kapan-kapan kita belajar bisnis lebih detail. Karena ada target, kalau pakai balance scorecard ya, target financial, uang, profit, revenue, ada customer, ada operation, ada learning and growth. Katakanlah contoh, target saya itu jualan tahun ini adalah 1.000 biji. Saya di bulan, katakanlah udah bulan Oktober, masih 600 biji, masih kurang 400. Maka kalau nggak capai, kita nggak cukup untuk bahkan THR. Maka saya all out di depan untuk cari order. Pokoknya bantu marketing terus. Produksi agak ditinggalin. Karena buat apa produksi nggak bisa dijual? Paham? Tapi kan beda cerita. Di bulan Oktober, bulan September udah achieve 1.200, bahkan udah over achieve. Kalau kita jualan juga nggak udah over target, tapi di belakang kita nggak punya SOP, mesinnya sering rusak, berarti kan agak mundur dong di belakang kan? Itu kita benahi sehingga marketingnya agak kurang lebih gitu analoginya. Jadi tergantung pencapaian target, lalu ada komparasi dengan actual, lihat gapnya di depan, di tengah atau di belakang. Nangkap ya? Oke, contoh lagi dalam analogi lain. Saya punya anak buah 10. Anak buah saya ini dari 10 ada 2 orang yang sangat pintar. Oke? Tapi yang lain itu lemah sekali. Loh, buat apa lagi anak buah saya pintar banyak-banyak? Karena mohon maaf ya, nggak boleh terlalu banyak pintar di dalam satu perusahaan, nanti bertengkar terus. Tapi jangan terlalu bodoh juga kan? Berarti saya nggak perlu lagi develop yang 2 ini, jangan terlalu di depan lagi, karena udah cukup lah 2. Tapi saya naikinlah yang belakang ini, saya temani supaya pindah ke tengah sebagian. Itu maksudnya. Paham ya? Gitu. Tapi kalau anak buah saya 10, itu 3 di tengah, 7 di belakang, nggak ada yang pinter. Saya yang selalu turun, presentasi ke direksi, nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Berarti kan saya paksa ada 1 di depan, supaya nggak tergantung saya. Itu kan beda kan? Semoga 2 analogi itu bisa dipahami. Oke? Baik. Udah jam 9, saya harus menghargai waktu karena saya mungkin stamina kuat, tapi kan ibu bapak belum tentu. Jangan besok alasan migrain masuk angin diare. Oke? Kan kapan-kapan kita bisa set lagi. Saya tinggal di Semarang, Pak Susilo punya nomor handphone saya anytime, silakan. Termasuk khotbah di gereja Bapak Ibu, saya bukan mau menjual diri, silakan kalau mau dipanggil ya. Tidak ada tarif, tidak ada syarat. Oke? Pak Susilo tahu saya. Ini cerita satu ya terakhir ya. Saya dibawa Pak Susilo ke Pak Markus. Kenalan waktu itu, tapi dikasih tahu ibadahnya jam 6. Saya itu kan sana penuh ibu bapak, agenda saya itu penuh sekali. Tiba-tiba ada suatu ketika saya udah harusnya jadwal sama istri akhir pekan di Semarang. Dilala istri ke Jogja, jadi akhir pekannya saya kosong. Langsung saya hubungi Pak Susilo, bisa nggak khotbah di
Pak Markus. Pak Susilo hubungi kan, tapi Pak Susilo bilang beliau nggak bisa karena ada jadwal. Ya saya tetap berangkat sendiri. Saya berangkat jam 6 mesti khotbah, saya jam 4 dari Semarang sampai setengah 6 di lokasi. Saya orang pertama sampai di gereja. Dan Pak Markus kaget, karena apa? Dikirain sama tim, kok saya sendiri? Bahkan saya pergi ke sana, itu saya sendiri, nyari sendiri, karena saya rindu memberitakan firman Tuhan. Ya itu, ya saya kembalikan kepada para panitia. Mohon maaf yang belum bertanya, silakan ya nomor handphone saya kalau ada yang bingung. Ini ya, silakan saya cantingkan lagi. Termasuk minta tolong kalau mau ikut Auksano, follow cari Auksano Indonesia Muda ya. Oke, bisa dimunculkan lagi Pak. Nomor handphone saya, takutnya tadi ada yang belum ini. Ya. Ya, silakan kalau mau ini barangkali ada masih penasaran ya. Oke. Ya, terpuji nama Tuhan, saya serahkan kepada moderator. Makasih. Oh, Ibu. Oh ya, makasih Ibu. Ya baik, kita tutup dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Pak Syahan yang sudah memberikan Tuhan pencerahan bagi kami semua Tuhan mengenai kepemimpinan. Terima kasih, biarlah Tuhan paparan yang kami dapatkan malam hari ini sungguh boleh kami terapkan Tuhan bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi pelayanan, bagi pekerjaan, usaha kami. Terima kasih Tuhan. Mari kami berdoa untuk Bapak Syahan, Tuhan yang terus pakai hamba-Mu ini, Tuhan yang tolong dia Tuhan dalam aktivitasnya, Tuhan yang pakai dia lebih lagi Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan bagi kota kami, bagi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati